Episode 441 Kegilaan Zuxi, 1. Situ Nan berkata sambil menatap kereta perang, harta karun surgawi. Meskipun ini adalah harta karun surgawi berkualitas rendah, ini adalah salah satu harta karun surgawi berkualitas rendah yang paling kuat, sangat mendekati kualitas menengah. Bocah cilik, bagaimana kamu bisa mempunyai begitu banyak barang bagus di tanganmu? Jika makhluk roh ini sedikit lebih kuat, ia mungkin bisa menaikkannya menjadi harta surgawi kualitas menengah. Kualitas rendah. Mata Wang Lin berbinar. Dia mempunyai 3 kereta perang dan yang ini adalah yang terkecil. 2 lainnya lebih kuat, terutama yang terakhir. Saya telah melihat beberapa catatan kuno tentang harta karun surgawi yang menggunakan roh binatang. Ini hanya dapat diproduksi di alam surgawi, dan setelah alam surgawi runtuh, harta karun ini hampir punah. Sayangnya, meskipun ini adalah harta karun surgawi kualitas rendah, namun memerlukan teknik khusus untuk menggunakannya seperti harta karun surgawi kualitas menengah. Untuk menggunakannya secara paksa tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sayang sekali. Situ Nan menghela nafas. Dia sangat mengagumi Wang Lin saat ini. Meskipun tingkat kultivasi bocah ini tidak setinggi miliknya, dia pasti memiliki cukup banyak harta. Dulu ketika dia berada pada tingkat kultivasi ini, dia bahkan tidak memiliki satupun harta surgawi. Wang Lin memandang Situ Nan, mengeluarkan sepotong batu giok, dan setelah mencatat beberapa informasi di dalamnya, dia melemparkannya ke Situ Nan. Lihat ini. Situ Nan menangkap batu giok itu. Saat dia memeriksanya, ekspresinya berubah drastis. Dia memandang Wang Lin dan berkata, ini adalah teknik untuk mengendalikan harta surgawi ini. Itu betul. Menggunakan teknik ini memungkinkan Anda untuk mengontrol kereta perang pembunuh dewa ini. Saya bahkan berjanji bahwa teknik ini ditinggalkan oleh pencipta harta surgawi ini. Wang Lin mengangguk dan memandang Situ Nan dengan senyuman yang bukan senyuman. Situ Nan menyimpan batu gioknya, tersenyum nakal, dan berkata, apakah kamu berencana memberiku kereta perang pembunuh dewa ini? Ekspresi Wang Lin tetap sama saat tangannya membentuk segel dan menunjuk ke kereta perang. Sinar cahaya hitam terbang dari kereta menuju Wang Lin. Kenapa aku tidak memberikannya padamu? Wang Lin mengambil perangkap binatang itu dan menyimpannya. Situ Nan hendak membalas dendam, dan jika dia tidak memiliki harta apapun, Wang Lin akan sedikit mengkhawatirkannya, jadi dia memutuskan untuk memberikan kereta perang kepada Situ Nan. Dengan tubuh baru Situ Nan dan kereta perang, usahanya untuk membalas dendam akan berjalan lebih lancar. Tanpa jebakan binatang yang mengendalikannya, roh binatang itu mengeluarkan suara gemuruh saat ia melilit kereta perang dan dengan cepat melarikan diri. Situ Nan tertawa sambil segera mengejarnya. Jangan lari. Datang dan bermainlah dengan orang tua ini. Keempat pasukan klan abadi yang terabaikan menutupi langit bagian utara, timur, barat, dan selatan benua Suzaku. Di pasukan timur, mata leluhur kelima menjadi dingin. Dia melambaikan tangannya dan dengan lembut berkata, penantian 3 bulan hampir berakhir. Hari kehancuran negara Suzaku akan segera tiba. Saat dia selesai berbicara, dia segera mulai bergerak bersama awan hitam besar di belakangnya. Sasarannya adalah pusat negara Suzaku, Gunung Suzaku. Pada saat yang sama, 3 pasukan klan abadi yang tertinggal bergerak dan memulai serangan terakhir ke negara Suzaku. 2 pohon reinkarnasi raksasa di benua Suzaku mulai bersinar terang dan kemudian 2 roh leluhur yang bersinar keluar dari sana. Kedua roh leluhur ini memiliki tanaman 10 daun di dahi mereka. Saat mereka muncul, mereka juga bergegas menuju negara Suzaku. Di pihak Suzaku, keempat lini pertahanan langsung terpaksa mundur. Ini adalah perang besar, sehingga seluruh benua Suzaku bergetar ketika suara mantra yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh negeri. Zuxi saat ini berdiri di puncak gunung Suzaku. Jubah merahnya tertiup angin bersama dengan rambut putihnya. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Chu Yuanfei telah pergi. Nenek moyang Ascendan dari Sekte Sateret Earth disembunyikan dalam kultivasi pintu tertutup. Saat ini, satu-satunya kultivator Ascendan di Suzaku adalah Zuxi. Sosoknya menunjukkan sedikit kesedihan dan kesepian, tetapi terlebih lagi, sedikit kegilaan. Kultivator planet Suzaku, saya adalah Suzaku saat ini. Kalian semua tidak perlu lagi membela. Biarkan klan abadi yang tertinggal datang. Qian Feng dan Liu Mei, kalian berdua datang ke sini. Pesan ilahi Zuk menyebar ke seluruh benua Suzaku. Semua kultivator yang bertahan menghela nafas ketika mereka mendengar ini dan berpencar saat mereka berlari untuk hidup mereka. Tanpa para kultivator menghentikan mereka, keempat pasukan klan abadi yang terabaikan menyerbu menuju pusat Suzaku seperti badai dahsyat.
Jika dilihat dari atas, mereka akan melihat seluruh benua Suzaku ditutupi oleh 4 awan hitam raksasa yang dengan cepat mendekat di tengahnya. Zuxi meletakkan tangannya di belakang keburukannya saat dia melihat ke langit biru dan berkata, semuanya akan diputuskan. Tak lama kemudian, 2 sosok terbang dari kejauhan dan berhenti di samping Zuxi. Mereka adalah Qian Feng dan Liu Mei. Qian Feng mengenakan jubah hitam dan matanya memancarkan aura jahat. Dia diam-diam menatap Zuxi dengan ekspresi muram. Liu Mei masih cantik. Dia tampak seperti peri dengan jubah sutra putih yang dikenakannya. Saat ini alisnya terkatup rapat, tapi dia juga tetap diam. Sosok Zuxi mengandung jejak kesepian saat dia berkata, dengan nada berat, negeri Suzaku tidak bisa menangkis klan abadi yang terbengkalai. Qian Feng, Liu Mei, kalian berdua akan menjalani cobaan hidup atau mati hari ini. Apakah kalian berdua hidup atau mati akan bergantung pada keberuntungan kalian. Saat ini, awan hitam menutup seperti amukan tsunami. Awan hitam dari timur hanya memiliki satu orang, seorang paruh baya berjubah abu-abu yang tampak seperti seorang cendekiawan. Dengan satu langkah, dia tiba 1000 kaki dari Zuxi. Zuxi, aku adalah leluhur kelima dari klan abadi yang terbengkalai. Orang lain keluar dari awan hitam barat. Orang ini terlihat sangat muda dan seluruh tubuhnya dipenuhi tato, hanya saja tatonya bukan hitam melainkan emas. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan mengenali orang ini secara sekilas. Orang ini perlahan berkata, Master Junior klan abadi yang tertinggal menyapa Zuxi. 3 orang keluar dari awan hitam selatan. Mereka bertiga menutup jarak dalam 1 langkah dan berhenti 1000 kaki dari Zuxi. 2 di antaranya berada dalam kondisi ilusi. Mereka menatap Zuxi tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Orang lainnya adalah seorang wanita. Dia sangat cantik dan matanya mengandung sedikit pesona. Dia menatap Zuxi, tersenyum, dan berkata, gadis kecil ini adalah leluhur ketiga klan abadi yang terbengkalai, dan keduanya adalah roh leluhur klanku. Dari awan hitam utara, Yun Kuei-zi keluar. Dia berbisik ke arah Zuxi, saudara seperguruan senior. Zuxi tiba-tiba berbalik ke arah Yun Kuei-zi dan bertanya, haruskah aku memanggilmu Yun Kuei-zi atau leluhur kedua? Yun Kuei-zi menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Kakak seperguruan senior bisa memanggilku apapun yang kamu inginkan. Kalian semua telah datang. Satu-satunya dukun berdaun 11 di klan abadi yang ditinggalkan, leluhur pertama, sebaiknya kamu keluar juga. Mata Zuxi berbinar saat dia melihat ke langit. Sinar cahaya 5 warna berkumpul di langit dan sosok transparan perlahan terbentuk. Sosok itu turun perlahan dan berkata, Zuxi. Nenek moyang pertama ini terlihat sangat biasa, namun hanya dengan 1 telapak tangan, dia telah menakuti Chu Yuanfei. Kekuatan ini mirip dengan yang dimiliki oleh seorang kultivator ascendan tahap akhir, dan sampai tingkat tertentu bahkan melampauinya. Yun Kuei-zi berkata dengan nada berat, saudara seperguruan senior, tujuan kita bukan untuk menghancurkan planet Suzaku tetapi untuk menemukan cara agar kita bisa hidup berdampingan. Jika Anda berjanji untuk menyerahkan kristal planet kultivasi, kami dapat menghentikan perang ini. Kita akan membagi planet ini menjadi 2 dan tidak akan saling mengganggu lagi. Zuxi mengeluarkan tawa yang mengandung sedikit ejekan dan berkata, jika bukan karena fakta bahwa kalian semua takut aku menghancurkan kristal planet kultivasi, kalian pasti sudah menyerang tanpa membuang waktu untuk semua omong kosong ini. Arogan. Mata leluhur kelima berbinar saat dia memukul keningnya dan sebuah tato muncul. Dia menunjuk ke tato itu, meludahinya dengan darah, dan berteriak, segel. Tato itu segera mulai bersinar merah darah dan menghantam Zuxi. Nenek moyang kelima tahu bahwa Zux sangat kuat. Ini hanya dimaksudkan untuk menguji keadaan, jadi dia tidak mendekat. Mata Zuxi menjadi dingin dan dia mencibir. Sepertinya dia tidak akan bereaksi, tapi kemudian cahaya keemasan muncul di sekelilingnya. Suara retakan datang dari tato saat retakan muncul di atasnya dan kemudian pecah tak lama kemudian. Pada saat yang sama, ekspresi leluhur kelima berubah dan dia dengan cepat mundur. Pada saat ini, titik berdarah muncul di dahinya dan darah mulai menetes dari sana. Nenek moyang pertama mengerutkan kening dan tiba sebelum nenek moyang kelima. Dia mengulurkan tangan dan mengambil jarum emas. Namun, saat jarum itu muncul, jarum itu menghilang tanpa bekas. Ekspresi Zuxi muram saat dia bergerak. Kecepatannya terlalu cepat, begitu cepat sehingga selain Yun Kuei-zi dan leluhur pertama, tidak ada seorang pun yang melihat apa yang telah dia lakukan. Segel Suzaku, serang. Suara kuno Zuxi terdengar dari kehampaan. Saat dia muncul kembali, dia sudah menunjuk ke bawah dari langit.
Langit menjadi gelap ketika sejumlah besar api muncul di sekujur tubuhnya. Nyala api menutupi segala sesuatu dalam jarak 1000 kaki darinya dan tanah mulai menunjukkan tanda-tanda hangus. Selain Yun Kuezi dan leluhur pertama, semua orang dengan cepat mundur untuk menghindari dampak api. Pada saat yang sama, seekor burung phoenix api keluar dari tubuh Zuxi. Ia memekik sebelum menutup sayapnya dan turun ke tanah. Nenek moyang pertama terbang ke langit. Tubuhnya mulai mengeluarkan cahaya hitam, lalu dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke atas. Tanaman misterius berdaun 11 tiba-tiba muncul di dahinya. Salah satu daunnya rontok dan melayang ke arah yang dia tunjuk. Episode 442 Kegilaan Zuxi 2. Burung phoenix api mengeluarkan suara gemuruh saat melewati daun dan leluhur pertama dan menyerang leluhur kelima di belakang mereka. Kecepatannya terlalu cepat, sehingga api phoenix mendarat di leluhur kelima dalam sekejap mata. Ledakan. Setelah ledakan keras, burung phoenix menghilang dan leluhur kelima mengeluarkan jeritan yang menyedihkan saat dia mulai terbakar. 3 napas kemudian, leluhur kelima meninggal. Wajah Zuxi pucat dan aura mematikan muncul di sekelilingnya. Segel Suzaku menghabiskan kekuatan hidup penggunanya saat diaktifkan, dan dengan umurnya saat ini, dia hanya bisa menggunakannya 2 kali. Setelah menggunakannya sekali lagi, dia akan mati. Setelah target telah dikunci oleh akal ilahi penggunanya, target dari segel Suzaku ini tidak dapat diubah. Itu tidak merugikan leluhur pertama, tetapi hampir seketika membunuh leluhur kelima. Jika itu dikunci pada leluhur pertama atau Yun Kuezi, segel Suzaku tidak akan membunuh mereka dengan satu pukulan, tapi akan melukai mereka. Inilah mengapa Zuxi tidak mengincar mereka dan malah mengincar leluhur kelima yang relatif lemah untuk mendapatkan pembunuhan tak terduga. Nenek moyang pertama menatap Zuxi dan berkata, kata demi kata, Zuxi. Kematian leluhur kelima sepertinya bukan masalah besar bagi orang-orang ini. Tidak satu pun dari mereka menunjukkan kemarahan. Yun Kuezi dengan tenang berkata, saudara seperguruan senior, kamu masih memiliki satu lagi yang tersisa. Namun, setelah Anda menggunakannya, kekuatan hidup Anda akan terkuras habis. Saya memberi Anda waktu 3 bulan, jadi saya berasumsi Anda telah memikirkan dengan jelas tentang semua ini. Entah kamu mengorbankan setiap kehidupan di planet Suzaku untuk melenyapkan klan abadiku yang terbengkalai atau kamu mendengarkan saranku dan kita membagi planet ini menjadi 2. Aku butuh jawabanmu. Sedikit kegilaan muncul di mata Zuxi dan dia tertawa. Adik seperguruan juniorku, berdasarkan pemahamanmu terhadapku, menurutmu apa yang akan aku pilih? Bagaimana kalau kita bermain game? Jika kamu menang maka aku akan memberimu planet ini, tetapi jika kamu kalah, klan abadi yang terbengkalai bisa mati bersama semua kultivator di planet ini. Mata Yun Kuezi tenang saat dia berkata, oh, beritahu aku tentang itu. Zuxi tertawa terbahak-bahak. Matanya menjadi dingin saat dia berkata, planet kristal kultivasi ada di makam Suzaku. Setiap kultivator transformasi jiwa dapat masuk ke sana sesuai keinginannya. Jika kalian tidak dapat menemukannya tepat waktu, maka saya akan meledakkan cultivation planet kristal. Entah aliansi kultivasi memusnahkan klan abadi-abadi Anda ketika mereka datang untuk menyelidiki, atau semua orang yang lahir di planet ini setelah negara Suzaku mengambil alih akan mati. Yun Kuezi tersenyum tipis dan berkata, kristal planet kultivasi berisi potongan jiwa dari setiap kultivator di planet ini. Jika kamu menghancurkannya, saudaraku, murid-muridmu akan mati bersamamu. Dengan itu, dia dengan santai menatap Qian Feng dan Liu Mei. Setelah Qian Feng mendengar ini, matanya menunjukkan cahaya misterius. Dia memandang Liu Mei dan memperhatikan bahwa alisnya semakin erat. Orang tua ini punya banyak rahasia. Saya tidak tahu cultivation planet kristal memiliki kegunaan seperti itu. Mata Qian Feng menjadi dingin. Hidup dan mati bergantung pada takdir. Qian Feng dan Liu Mei, lelaki tua ini akan memberi kalian berdua kesempatan untuk mengambil kembali kepingan jiwa kalian. Jika Anda bisa mengambilnya kembali, Anda bisa hidup. Jika tidak, kamu akan mati. Jangan salahkan aku. Setelah Zuxi selesai, dia melambaikan tangannya, menyebabkan rambutnya mulai bergerak tanpa angin. Kemudian dia melantunkan sesuatu dan mengeluarkan seteguk darah. Tak lama kemudian, lampu merah keluar dari tubuhnya dan berbentuk kristal merah berbentuk hati. Kegilaan di mata Zuxi menjadi semakin kuat saat dia berteriak, hancurkan. Kristal merah berbentuk hati mulai retak. Semakin banyak retakan yang muncul seolah-olah akan pecah kapan saja. Pada saat ini, semua kultivator planet Suzaku, dimanapun mereka berada,
Bahkan mereka yang telah lama meninggalkan planet ini, semua orang yang belum melewati tahap ascendan merasakan hati mereka bergetar. Dari negara Suzaku peringkat 6 hingga negara kultivasi peringkat 1. Bahkan manusia pun merasakan sakit di hati mereka. Rasa sakit seperti ini datang dari jiwa. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Bahkan para kultivator yang berspesialisasi dalam jiwa hanya bisa mengurangi rasa sakitnya sedikit. Para kultivator yang melarikan diri, para kultivator yang sedang menyembuhkan, dan para kultivator yang tidak yakin apa yang harus dilakukan dalam situasi ini semuanya merasakan sakit di jiwa mereka. Mereka merasa seperti akan pingsan jika rasa sakitnya bertambah sedikit. Jika perasaan ini bertahan lebih lama, itu bisa membuat seseorang menjadi gila, dan lebih banyak lagi akan membunuh mereka. Di antara manusia, dari raja hingga rakyat jelata, semua orang di planet Suzaku gemetar. Rasa sakit ini tidak memperhitungkan status siapapun dan tidak peduli apakah mereka manusia atau kultivator. Selama Anda lahir setelah negara Suzaku mengambil alih planet ini, Anda tidak dapat menghindarinya. Semua tumbuhan, hewan, dan binatang iblis terasa seperti dunia akan runtuh. Bahkan semua anggota klan abadi yang bergegas menuju Gunung Suzaku di benua Suzaku merasakan hal ini. Meski apa yang mereka rasakan jauh lebih lemah, mereka tetap merasa hidup mereka berada di tangan orang lain. Seolah-olah satu tekanan akan mengakhiri hidup mereka. Kristal planet kultivasi lebih kuat dari yang diperkirakan siapapun. Bahkan Zhuxi merasa dia akan mati. Pada saat ini, dia sepertinya memahami sesuatu. Jadi seperti inilah cultivation planet kristal dari aliansi kultivator. Saat ini, para pengejar berhenti mengejar dan orang-orang yang melarikan diri berhenti berlari. Segala sesuatu di planet ini sepertinya berhenti. Udara dipenuhi dengan nafas berat dan ketakutan. Yun Kuezi juga merasakan sakit ini. Itu menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Meski sudah lama memikirkan hal ini, hatinya masih bergetar. Ekspresi leluhur ketiga semakin berubah. Wajahnya sangat suram dan giginya terkatup. Meski ekspresi leluhur pertama tetap tenang, hatinya terasa pahit. Klan abadi yang terbengkalai seharusnya tidak keluar sepagi ini. Mereka seharusnya mendengarkan Yun Kuezi dan menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih lembut. Merawat Suzaku berikutnya dan mengendalikan planet ini secara diam-diam adalah cara terbaik. Namun, sekarang sudah terlambat. Di samping Zhuxi, ekspresi Qian Feng berubah drastis. Dia sekarang memandang Zhuxi dengan marah. Hanya Liu Mei, yang merasa tertekan, melihat ke langit dan masih tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kegilaan di mata Zhuxi sedikit mereda. Mereka sekarang menunjukkan sedikit kejelasan. Namun, kejelasannya dengan cepat menghilang dan dia tertawa seperti orang gila. Planet kultivasi hati belum sepenuhnya hancur. Itu hancur sedikit demi sedikit. Kristal planet kultivasi akan runtuh ketika benar-benar hancur. Yun Kuezi, permainan dimulai sekarang. Mari kita lihat apakah klan abadi-abadi Anda bisa mendapatkan kristal planet kultivasi sebelum rusak. Jika Anda bisa mendapatkannya, saya yakin Anda punya cara untuk mencegahnya rusak. Saat itu juga, orang tua ini akan memberimu planet Suzaku. Namun, jika kalian tidak bisa mendapatkannya atau tidak punya cara untuk menghentikannya agar tidak rusak, maka kalian semua bisa mati bersama orang tua ini. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan seluruh gunung Suzaku mulai bergemuruh. Karena gemuruh yang dahsyat ini, debu berterbangan kemana-mana dan bumi di bawahnya bergetar. Di bawah gemuruh yang mengguncang surga ini, gunung Suzaku terbelah menjadi dua. Sebuah lorong gelap tiba-tiba terungkap di hadapan semua orang. Saya telah membuka makam Suzaku. Yun Kuezi, permainan ini dimulai sekarang. Anda tahu aturan makam Suzaku, setiap kultivator di bawah tahap ascendan bisa masuk dan kultivator ascendan tidak bisa. Mata Zhuxi dipenuhi kegilaan. Nenek moyang pertama sedang melihat cultivation planet Heart yang perlahan hancur. Dia hendak menyerang ketika Yun Kuezi menggelengkan kepalanya dan berbisik, tidak ada gunanya. Planet hati kultivasi dan Zhuxi telah menyatu menjadi satu sejak lama. Dia bahkan tidak perlu mengeluarkannya untuk menghancurkannya. Dia melakukan semua ini untuk memberi tekanan pada kami dan membuat kami menyaksikan kematian kami datang. Bahkan jika Anda mengambilnya, kami tidak memiliki cara untuk menghentikannya agar tidak hancur. Saya yakin betapa gilanya dia saat ini, dia akan menghancurkan kristal planet kultivasi. Jika itu terjadi 3 bulan lalu, dia mungkin tidak akan memberi kita permainan ini sebagai kesempatan dan secara langsung menyebabkan cultivation planet kristal meledak. Sekarang dia punya waktu untuk memikirkannya, dia memberi kami kesempatan langka ini.
Sayangnya, jika kalian mendengarkanku, kita tidak akan terjebak dalam dilema seperti itu. Saat Gunung Suzaku terbelah dua, Qian Feng adalah orang pertama yang masuk ke makam Suzaku. Liu Mei merenung sedikit sebelum menghela nafas. Dia adalah orang kedua yang memasuki makam itu. Mata Yun Kuezi berbinar dan dia melihat sekeliling. Master Junior The Clan Forsaken Immortal merenung sejenak sebelum berjalan ke dalam makam juga. Pada saat ini, awan di langit bergejolak ketika sejumlah besar anggota klan abadi yang terbuang muncul dari dalam awan hitam. Beberapa orang terbang keluar dari awan. Mereka sepertinya sudah mengetahui masalah ini sebelumnya. Tanpa berkata apa-apa, mereka memasuki makam Suzaku. Salah satunya adalah lelaki tua bungkuk berdaun 8 yang pernah memburu Wang Lin sebelumnya. Setelah 3 hari, berita pembukaan makam Suzaku menyebar ke seluruh planet. Berita tentang kultivasi planet kristal juga menyebar dengan cepat. Saat ini, hal terpenting bagi semua kultivator adalah pergi ke makam Suzaku untuk mengambil bagian jiwa mereka sendiri. Semua kultivator dari seluruh dunia bergegas menuju negara Suzaku untuk pergi ke makam Suzaku. Namun, makam Suzaku memiliki batasan khusus yang ditetapkan oleh Cultivation Planet Crystal. Setelah melebihi jumlah orang tertentu, tidak ada lagi yang bisa masuk. Meski banyak orang yang ingin masuk ke dalam, namun jumlah orang yang berhasil masuk sangatlah sedikit. Zhou Wutai adalah salah satu orang yang masuk, dan bersamanya adalah wanita yang selalu berkerudung, Zixin. Pada hari keempat, Wang Lin dan Si Tunan tiba di Gunung Suzaku. Zuxi telah menghilang, hanya menyisakan kristal planet kultivasi yang perlahan-lahan hancur. Yun Kuezi dan teman-temannya juga tidak ada di sana. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Sejumlah besar kultivator dan anggota klan abadi yang terlupakan sedang duduk di sekitar Gunung Suzaku sambil memandangi pintu masuk makam. Saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang tertarik untuk bertarung satu sama lain. Wang Lin memandangi jalan di kaki Gunung Suzaku dan perlahan berjalan mendekat. Episode 443 Siapa orang ini? Saat ini sebagian besar kultivator di planet ini berkumpul di negara Suzaku, dan mereka semua memiliki satu tujuan. Masuki makam Suzaku untuk mengambil bagian jiwa mereka. Batasan makam Suzaku menyebabkan banyak kultivator kuat berkumpul di sini. Meskipun mereka sebagian besar adalah kultivator formasi jiwa, ada 16 kultivator transformasi jiwa juga. Ke-16 dari mereka mengepung dan memblokir pintu masuk sepenuhnya. Ke-16 orang ini dekat dengan negara Suzaku, jadi mereka sampai di sini dalam beberapa hari, tapi meski begitu, mereka terlalu lambat dan melewatkan kesempatan untuk masuk. Sebelum mereka tiba, jumlah orang yang masuk ke dalam makam Suzaku sudah mencapai batasnya. Satu-satunya cara untuk masuk saat ini adalah menunggu orang-orang di dalam mati. Jika satu orang meninggal, satu orang lagi bisa masuk. Di antara 16 kultivator transformasi jiwa, hanya satu yang berada pada tahap akhir, 3 di antaranya berada pada tahap pertengahan, dan sisanya berada pada tahap awal. 16 orang ini tersebar di sekitar pintu masuk makam Suzaku. Pandangan mereka semua terkunci ke pintu masuk. Jika ada kilatan cahaya hijau dan muncul riak, itu berarti seseorang di dalam telah mati dan orang lain dapat masuk. Dengan 16 orang yang menunggu, tidak ada satupun warga sekitar yang berani mendekat. Mereka semua menunggu 16 orang ini masuk sebelum berebut siapa yang berhak masuk selanjutnya. Lagi pula, memasuki tempat ini berarti mereka memiliki kesempatan untuk mengambil kembali bagian jiwa mereka. Demi kesempatan menyelamatkan hidup mereka sendiri, semua orang di planet Suzaku rela memberikan segalanya. Semakin tinggi tingkat kultivasi mereka, semakin benar hal ini. Sosok Wang Lin mendekat dari kejauhan. Dia mengenakan jubah putih yang membuatnya terlihat sangat tenang. Sepanjang perjalanan, Si Tunan telah menceritakan segala sesuatu tentang makam Suzaku secara detail. Namun, Wang Lin tidak terlalu yakin dengan perjalanan ini. Makam Suzaku tampak beberapa kali lebih berbahaya dari perkiraan awalnya. Si Tunan memberiku sebuah batu giok yang memungkinkanku meninggalkan makam Suzaku, jadi aku hanya akan mendapat masalah jika aku tidak berhasil mencapai kristal planet kultivasi dan mengambil bagian jiwaku dari dalamnya. Meskipun Si Tunan punya cara agar aku tidak mati, tidak hanya sangat sulit, tapi jiwaku juga akan hilang sebagian. Ini akan mempengaruhi kultivasi saya di masa depan. Sosok Wang Lin perlahan mendekat. Para kultivator di sekitar Gunung Suzaku sedang mengobrol satu sama lain, berkultivasi diam-diam, atau memikirkan hal lain. Saat Wang Lin tiba, beberapa kultivator mengangkat kepala untuk melihatnya. Mata mereka berbinar lalu segera menundukkan kepala dan berjalan.
Ada banyak kultivator di sekitar, tetapi setiap kali mereka melihat Wang Lin, ekspresi mereka akan sedikit berubah dan mereka akan menyingkir. Wang Lin berjalan melewati para kultivator satu persatu ketika suara yang sangat arogan datang dari depan. Berhenti. Saat suara itu datang, para kultivator berpencar sementara Wang Lin terus bergerak. 1000 kaki dari Gunung Suzaku duduk 5 orang kultivator. Tidak ada kultivator yang berani berada dalam jarak 100 kaki dari kelima orang ini. Di antara 5 orang tersebut terdapat 3 laki-laki dan 2 perempuan, dan usia mereka sangat bervariasi. Ada 2 remaja putri, 2 remaja putra, dan seorang lelaki tua. Mereka berlima semuanya berada di puncak tahap akhir formasi jiwa. Orang tua itu bahkan memiliki seuntai energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya. Dia jelas siap untuk menyempurnakan tubuhnya dan mencapai tahap transformasi jiwa. Namun, dia tidak memiliki cukup batu giok surgawi, jadi dia hanya memurnikan sebagian kecil dari tubuhnya. Tetapi bahkan hanya dengan ini, hal itu membuat lelaki tua ini jauh lebih kuat daripada para kultivator formasi jiwa normal. Orang yang berteriak adalah seorang pemuda yang duduk di sebelah lelaki tua itu. Pemuda ini sangat tampan dan dipenuhi dengan jiwa luhur, namun jika dilihat lebih dekat, akan terlihat niat tersembunyi di matanya. Orang normal tidak akan bisa melihat melalui ini, tapi Wang Lin, meskipun dia masih terlihat seperti pemuda karena embun dari mutiara penentang surga, adalah monster tua yang telah dikultivasikan selama ratusan tahun. Dia bisa melihat orang itu secara sekilas. Saat dia dengan tenang menatap pemuda itu, dia terus berjalan ke depan tanpa berhenti. Mata pemuda itu dipenuhi dengan kehati-hatian saat dia berjalan dan berteriak, "Rekan kultivator, jangan melanggar peraturan. Guru saya ada di sini dulu. Setelah para senior transformasi jiwa itu masuk, giliran kita. Karena kamu datang terlambat, kamu seharusnya berada di belakang." Tatapan Wang Lin tertuju pada lelaki tua dengan sedikit energi spiritual surgawi di tubuhnya. Orang tua itu mengenakan jubah hitam dan tampak seperti tengkorak. Matanya memancarkan cahaya seram yang bisa mengguncang hati siapapun. Saat dia melihat ke arah Wang Lin, matanya menjadi serius. Sepertinya dia telah memahami sesuatu. Guruku adalah brutal Nanming yang terhormat. Ketika pemuda itu melihat mata Wang Lin masih tenang, dia memanggil nama gurunya. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia berteriak, "Diam." Sementara pemuda itu masih terkejut, lelaki tua itu berdiri, dengan hormat menangkupkan tangannya ke arah Wang Lin, dan berkata, "Nanming yang brutal menyapa senior. Murid saya adalah senior yang kasar dan tersinggung. Saya harap Anda bisa memaafkannya." Dengan itu, dia dengan cepat menyingkir. Saat kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitar lelaki tua itu terkejut, tetapi mereka segera bangkit dan dengan hormat menyingkir. Wang Lin mengangguk ke arah lelaki tua itu saat dia berjalan melewati mereka dan kemudian dia berada dalam jarak 1000 kaki dari Gunung Suzaku. Saat dia menginjakkan kaki di area ini, selain dari kultivator transformasi jiwa tahap akhir, 15 tatapan tertuju padanya. "Guru, pada tingkat kultivasi apa orang itu? Mungkinkah dia monster tua transformasi jiwa?" Murid tidak dapat mendeteksi jejak energi spiritual surgawi di tubuhnya. Setelah Wang Lin pergi, pemuda yang sangat sombong itu mengirimkan transmisi suara kepada lelaki tua itu. "Tentu saja Anda tidak menyadarinya. Bahkan aku tidak menyadarinya sampai dia mendekat." Orang itu tidak hanya berada pada tahap akhir transformasi jiwa, tetapi dia adalah jenis kultivator transformasi jiwa tahap akhir yang berada tepat di bawah kultivator ascendan. Dia tidak boleh dikacaukan. Hanya para kultivator transformasi jiwa tahap akhir yang dapat mencapai keadaan di mana energi surgawi mengalir secara alami melalui tubuh mereka dan tidak menunjukkan tanda-tandanya. Orang tua itu mengirimkan transmisi suara kembali. Saat 15 tatapan tertuju pada Wang Lin, mata mereka berbinar. Tak lama kemudian, mereka semua mengalihkan pandangan mereka dan mulai merenung. Mereka mengenali Wang Lin sebagai seseorang yang berada di level mereka dan akan menjadi bagian dari kelompok orang pertama yang memasuki makam Suzaku. Wang Lin berjalan menuju kaki Gunung Suzaku. Dia duduk di dekat pintu masuk dan merenung dalam diam. Di antara 16 kultivator transformasi jiwa yang ada di sana, satu-satunya kultivator transformasi jiwa tahap akhir adalah seorang pria parubaya. Dia mengenakan jubah ungu dan terlihat sangat normal. Dia sedang duduk bersila dengan mata tertutup. Pedang kuno ditusukkan ke tanah di hadapannya. Rumbai emasnya mengalir tertiup angin. Kedua lonceng di rumbai itu menghasilkan suara dering yang nyaring. Seekor monyet kecil bermata merah sedang duduk di sampingnya. Monyet terkadang menggaruk kepalanya dan berteriak di pintu masuk. Saat Wang Lin duduk,
Pria parubaya itu membuka matanya. Matanya tenang saat dia melihat ke arah Wang Lin dan berkata, Cheng Niu. Saat dia mengatakan itu, 15 kultivator transformasi jiwa lainnya terkejut dan melihat Wang Lin sekali lagi. Nama Cheng Niu sangat terkenal di planet Suzaku. Hampir setiap kultivator di planet ini mengetahui nama ini. Jika pertarungannya dengan kupu-kupu merah tidak menarik perhatian para kultivator transformasi jiwa, maka kematian Li Yuanfeng dan leluhur klan iblis raksasa pasti membuat mereka memperhatikannya. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia memandang pria parubaya itu dan bertanya, apakah kita pernah bertemu? Pria parubaya itu tersenyum tipis. Dia mengusap monyet kecil di sampingnya dan menjawab, belum. Wang Lin tidak lagi berbicara dan menutup matanya untuk beristirahat. Mata pria parubaya itu berbinar dan dia tersenyum tipis. Rekan kultivator Cheng Niu sungguh memiliki kemauan yang besar. Anda menggunakan metode pemurnian surgawi untuk menghapus akar fana Anda sekaligus. Hal ini membuat Anda jauh lebih kuat daripada orang yang harus menunggu hingga tahap pertengahan atau akhir transformasi jiwa untuk menghilangkan akar fana mereka. Jika orang lain selain kami, para kultivator transformasi jiwa melihat sesama kultivator Cheng, mereka akan berpikir bahwa Anda berada pada tahap akhir transformasi jiwa daripada tahap awal. Tidak banyak orang yang menggunakan metode ini untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Tidak heran kamu bisa membunuh Li Yuanfeng dan leluhur klan iblis raksasa. Wang Lin sedikit mengernyit. Dia membuka matanya untuk melihat orang itu dan bertanya, apakah ada masalah? Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Aku sedang istirahat, jadi tolong jangan ganggu aku. Dengan itu, Wang Lin menutup matanya lagi. Mata pria parubaya itu menjadi dingin, lalu dia memberikan tekanan pada monyet kecil itu. Monyet itu segera mulai melengking dan matanya mulai bersinar merah. Tepat pada saat ini, jalan menuju makam mengeluarkan cahaya dan riak hijau menyebar. Ini berarti seseorang di dalam makam telah meninggal dan orang lain dapat masuk. Pria parubaya itu mengerutkan kening, lalu dia melirik Wang Lin sebelum bangkit dan berjalan menuju lorong. Lampu merah perlahan memudar dari mata monyet kecil itu. Meski matanya masih bersinar merah, cahayanya beberapa kali lebih lemah dari sebelumnya. Pria parubaya itu berpikir dalam hatinya, Wang Lin, kamu tidak mengenali diriku yang sekarang, tapi aku mengenali kamu. Kita sudah lama tidak bertemu. Saat dia memasuki terowongan, dia kembali menatap Wang Lin dan menunjukkan senyuman yang menyeramkan. Mata Wang Lin berbinar saat melihat pria parubaya itu memasuki makam. Dia belum pernah bertemu orang ini sebelumnya, tapi senyuman menyeramkan itu membuat Wang Lin merasa familiar. Namun, setelah berpikir lama, dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihat senyuman ini sebelumnya. Setelah pria parubaya itu masuk, 3 kultivator transformasi jiwa tahap tengah berdiri dan bergegas menuju lorong. Mata para kultivator yang tersisa berbinar saat mereka bangkit dan bergegas menuju lorong. Banyak orang di dalam makam yang meninggal kali ini, jadi lebih banyak orang yang bisa masuk juga. Wang Lin mengikuti mereka dari dekat dan juga memasuki lorong itu. Dengan kilatan lampu hijau, semua orang di hadapannya menghilang. Kemudian lampu hijau menyala lagi dan salah satu kultivator transformasi jiwa didorong keluar. Dia meraung marah saat dia kembali ke tempatnya duduk dan duduk dengan tangan terkepal. Episode 444 Roh Bumi Hangus. Pintu masuk ke makam Suzaku berada di Gunung Suzaku, namun makam itu sendiri berada di dunia lain. Makam Suzaku dikelilingi oleh kekuatan misterius dari planet kristal kultivasi. Selain pintu masuk di Gunung Suzaku, tidak ada cara untuk masuk atau keluar. Selain penuh dengan keagungan, setiap generasi Suzaku juga dipenuhi dengan misteri. Tempat ini tidak sebesar ini ketika Suzaku pertama kali menanam cultivation planet kristal. Namun, seiring berjalannya waktu, atau lebih tepatnya, semakin banyak potongan jiwa yang ditambahkan, tempat ini tumbuh seolah-olah hidup. Ia ada di dalam planet ini dan tumbuh secara bertahap. Sekarang ia memiliki gunung dan sungainya sendiri, langit dan bumi sendiri. Siapapun yang pertama kali memasuki tempat ini pasti akan terkejut. Wang Lin muncul di suatu tempat di tepi makam Suzaku. Bumi di sini hangus dan gumpalan asap hitam keluar dari tanah dan melayang ke langit. Langit di sini tidak biru. Ada petir berwarna pelangi yang menyambar di sana dan celah spasial besar yang akan terbuka tinggi di udara. Fluktuasi yang kuat ini menyebabkan bumi di bawahnya menjadi terang dan gelap. Wang Lin muncul di bumi yang hangus di mana helaian asap hitam mengepul dari tanah. Tak lama setelah itu, mata Wang Lin berbinar dan dia melihat ke kejauhan.
Si Tunan mengatakan bahwa makam Suzaku tidak besar dan terbagi menjadi bagian dalam dan luar. Bagian tengah bagian dalam merupakan tempat makam Suzaku generasi pertama berada dan disitulah letak kristal planet kultivasi. Tapi tempat ini jauh berbeda dari apa yang digambarkan si Tunan. Indra keilahianku bahkan tidak bisa menutupi bagian luarnya, apalagi menemukan perubahannya. Wang Lin mengerutkan kening saat dia berjongkok untuk menyentuh bumi yang hangus dan merasakan panas dengan tangannya. Ada unsur api di dalam bumi ini. Tampaknya itu bukan disebabkan oleh efek samping dari mantra atau pertarungan, melainkan karena roh elemen api alami. Mata Wang Lin berbinar dan dia terbang menjauh. Tidak ada seorang pun dalam jarak 5.000 km dari saya. Sepertinya semua yang masuk tersebar di makam ini. Berbagai pemikiran terlintas di benak Wang Lin saat dia dengan cepat terbang ke kejauhan. Saat dia pergi, sepasang mata hijau muncul di tanah. Mata itu memancarkan cahaya misterius saat mereka melihat Wang Lin dan kemudian menghilang kembali ke tanah. Wang Lin dengan cepat terbang menuju ujung bumi yang hangus, tapi kemudian dia tiba-tiba berhenti dan mundur. Ledakan. Sesaat setelah dia mundur, pilar api biru diam-diam muncul di tempat Wang Lin berada. Api biru itu setebal manusia dan menyebabkan suhu di area tersebut segera meningkat. Gelombang panas yang ditimbulkan oleh api ini dengan cepat mengusir semua asap yang keluar dari tanah. Namun, asap hitam itu seperti hantu. Setelah didorong menjauh, ia mengubah arah dan masuk ke dalam api biru alih-alih terus melayang. Pada saat ini, pemandangan aneh terjadi di hadapan Wang Lin. Semua asap hitam dalam jarak 5.000 km terbang menuju api biru. Asap hitam dalam jumlah besar berkumpul di dalam api biru, lalu keluar dari api biru dan berbentuk benda seperti tentakel. Saat Wang Lin mundur, matanya menjadi dingin. Dia menamparkan tas pegangannya, mengeluarkan pedang surgawi, dan menebasnya tanpa ragu-ragu. Energi pedang berbentuk setengah bulan terbentuk dan menyerang api biru seperti badai yang dahsyat. Pada saat ini, asap hitam dengan cepat berkumpul membentuk perisai untuk melindungi api biru. Ledakan. Suara yang menggemparkan bumi terdengar dari perisai yang runtuh. Energi pedang menyusut sedikit ketika menembus perisai dan kemudian mendarat di api biru. Retakan setebal lengan muncul pada api biru dan helaian asap hitam keluar dari celah tersebut. Api biru bergerak, menyebabkan sejumlah besar asap hitam berkumpul di sekitarnya dan menutup celah tersebut. Semakin banyak asap hitam berkumpul, api biru mulai berubah hingga berbentuk manusia. Itu tampak seperti anak berusia 8 atau 9 tahun. Seluruh tubuhnya mengeluarkan asap hitam dan matanya benar-benar gelap. Ia memandang Wang Lin dan tersenyum bahagia. Jangan tinggalkan. Bermainlah denganku. Hanya dalam waktu singkat telah berlalu sejak Wang Lin mengayunkan pedang dan apinya berubah menjadi seorang anak kecil. Wang Lin dengan dingin menatap anak itu. Dia dapat mengetahui secara sekilas bahwa itu bukanlah binatang iblis, melainkan roh api yang menciptakan panas ini. Wang Lin dengan dingin berkata, "Enyahlah." Dia terbang melewati anak api itu dan hendak pergi. "Jangan pergi." Anak itu melambaikan tangan kanannya dan bumi sebelum Wang Lin mulai bergemuruh. Bumi tiba-tiba naik, menciptakan tembok setinggi 1.000 kaki untuk menghalangi Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dan ketika dia muncul kembali, dia berada beberapa puluh ribu kilometer jauhnya dari bumi yang hangus. Anak itu melayang ke tepi bumi yang hangus dan memandang Wang Lin. Namun, ia tidak mengambil langkah keluar. Itu jelas terbatas pada pergerakan di dalam bumi yang hangus. Mata hitam anak itu menatap Wang Lin. Mata gelap ini memberikan perasaan menyeramkan. Tiba-tiba ia mengeluarkan suara gemuruh dan kemudian melompat ke udara dengan tangan terbuka. Asap hitam dalam jumlah besar keluar dari tubuhnya. Asap hitam ini seperti sekelompok naga. Setelah terbang, ia memasuki bumi yang hangus. Suara gemuruh datang dari bumi hangus seluas 5.000 km dan bumi hangus itu mulai bergerak maju secara perlahan. Wang Lin cemberut sambil menatap anak itu dengan dingin. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan terbang. Ketika anak itu melihat Wang Lin semakin menjauh, ia mulai panik. Ia meraung beberapa kali lagi saat semakin banyak asap hitam keluar dari tubuhnya dan menggali ke dalam tanah, menyebabkan bumi yang hangus bergerak lebih cepat. Namun, ini tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Wang Lin. Melihat sosok Wang Lin perlahan menghilang di kejauhan, wajah anak itu dipenuhi permusuhan. Ia mengeluarkan suara gemuruh besar ke langit, lalu tubuhnya roboh menjadi bola api biru dan kembali ke bumi hangus. Bumi yang hangus mulai bergetar hebat dan tiba-tiba mulai mengembang lagi. Kali ini tidak bergerak. Tampaknya ia membentang menjadi garis yang bergerak maju dengan kecepatan yang menakutkan.
Saat Wang Lin terbang, matanya menjadi dingin. Dia berbalik dan melihat barisan mengejarnya seperti seekor naga. Di depan barisan ini ada bola api biru dengan mata aneh anak itu. Kamu mendekati kematian. Wang Lin tidak menggunakan energi spiritual surgawi dalam ayunan sebelumnya. Dia mengeluarkan batu giok surgawi dan menyerap semua energi spiritual surgawi di dalamnya. Kemudian matanya mengeluarkan cahaya keemasan saat dia perlahan mengangkat pedang surgawi. Pedang surgawi melepaskan cahaya keemasan karena diisi dengan energi spiritual surgawi dan kemudian Wang Lin mengayunkannya ke bawah. Satu ayunan pedang surgawi itu seperti hukuman dewa. Kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Energi pedang bergerak lebih cepat dari kecepatan suara dan dengan cepat mendarat di bumi hangus yang menuju ke arahnya. Ledakan. Bumi bergetar dan pada saat energi pedang mendarat, retakan muncul di bumi yang hangus. Retakan tersebut dengan cepat menyebar dan dalam sekejap mata, bumi yang hangus tertutup retakan. Wang Lin berbisik, hancur. Dengan keras, garis bumi yang hangus hancur dan tanah beterbangan ke segala arah. Pada saat ini, kekuatan misterius muncul dari setiap titik bumi yang hangus ini. Ekspresi Wang Lin aneh saat dia mengulurkan tangan dan menangkap beberapa titik tanah. Setelah memeriksanya, dia berbalik dan segera pergi. Tak lama setelah dia pergi, bintik-bintik itu mulai berkumpul lagi. Tidak butuh waktu lama bagi bumi hangus untuk mereformasi dirinya. Anak itu melihat ke arah tempat Wang Lin pergi dan menunjukkan ekspresi frustrasi yang mendalam. Jangan pergi. Anak itu tiba-tiba berbalik dan melihat seberkas cahaya terbang ke arahnya. Kegembiraan tiba-tiba memenuhi mata anak itu. Setelah meninggalkan bumi hangus jauh di belakangnya, ekspresi Wang Lin sangat suram. Dia sekarang yakin bahwa anak yang terbuat dari api itu bukanlah roh api. Jika itu adalah roh api, maka tebasan pedang itu seharusnya dapat menghancurkannya, namun serangan yang mengandung energi spiritual surgawi itu hanya membuatnya roboh dan tidak menimbulkan luka apapun. Bahkan bumi yang hangus tidak rusak sama sekali. Pukulan dari pedang surgawi hanya membuatnya hancur berantakan. Bumi hangus pada awalnya hanyalah butiran tanah yang menyatu. Tempat ini sangat aneh. Segera setelah bumi hangus itu hancur, aku merasa setiap butir itu adalah jiwa. Mungkinkah itu adalah potongan jiwa? Wang Lin tiba-tiba berhenti dan melihat ke belakang. Episode 445 Murong Yun. Jeritan samar datang dari belakang Wang Lin dan kemudian diikuti tawa bahagia. Meskipun tidak ada ucapan, Wang Lin dapat dengan jelas mendengar satu baris dalam tawa itu. Ada seseorang yang mau bermain denganku. Ekspresi Wang Lin muram. Dia mencoba memindai butiran tanah di tangannya dengan akal ilahi, tetapi dia menemukan ada kekuatan yang menghentikannya. Wang Lin mengerutkan kening, lalu dia mengaktifkan energi spiritual surgawi dan memasukkannya ke dalam indera ilahi. Indera ilahinya menyebar lagi dan kali ini menembus kekuatan dan memasuki butiran. Saat kesadaran ilahinya memasuki butiran, dia mendengar suara cermin pecah. Kemudian biji-bijian itu pecah dan nyala api biru muncul di tangannya. Saat dia melihat nyala api ini, tubuh Wang Lin gemetar. Sepotong jiwa. Ini adalah bagian jiwa manusia, dan mengandung sedikit elemen api. Pemilik potongan jiwa ini tidak pernah berkultivasi dan hanya manusia biasa. Bumi hangus itu terdiri dari butiran-butiran tanah ini, dan setiap butir adalah bagian jiwa. Mereka semua pastilah jiwa fana yang tidak dapat berkultivasi, dan anak itu adalah sejenis tubuh roh yang dibentuk oleh gabungan semua bagian jiwa ini. Tidak heran pedang surgawi tidak dapat menghancurkannya. Ekspresi Wang Lin bahkan lebih suram. Dia melihat api itu sekali lagi sebelum memasukkannya kembali ke dalam butiran. Saat api biru kembali masuk ke dalam, retakan pada butiran itu tersegel sendiri. Dia melambaikan tangan kanannya dan tanpa dia menghentikannya, biji-bijian itu terbang kembali menuju bumi yang hangus. Situnan mengatakan bahwa potongan jiwa ada di dalam kristal planet kultivasi, jadi mengapa saya menemukan potongan jiwa tepat di pintu masuk? Mungkinkah potongan jiwa saya juga berada di dalam bentuk kehidupan seperti ini? Wang Lin mengerutkan kening dan terbang ke depan. Makam Suzaku terlalu besar. Setelah meninggalkan bumi yang hangus, Wang Lin memilih arah dan dengan cepat terbang ke arah itu. Pemandangan makam Suzaku tidak berbeda dengan luar. Ada gunung dan sungai dan energi spiritual di sini sangat padat. Energi spiritual di sini beberapa kali lebih padat daripada di luar. Bahkan formasi pengumpulan energi spiritual sebagian besar sekte tidak dapat menghasilkan efek seperti ini. 3 hari kemudian, Wang Lin bergerak seperti meteor dengan kecepatan rendah menuju bagian dalam makam. Namun, setelah 3 hari, Wang Lin masih belum menemukan perbatasannya.
Saat ini dia sedang terbang di atas dataran. Rerumputan hijau di dataran itu sepertinya membentang selamanya. Dalam 3 hari terakhir, dia belum melihat satupun kultivator. Saat dia terbang, ekspresinya berubah dan dia berbalik. Dia melihat 2 orang kultivator terbang melintasi langit seperti kilat di kejauhan. Yang satu laki-laki dan yang satu lagi perempuan. Ketika keduanya melihat Wang Lin, mereka terkejut. Mata Wang Lin berbinar dan dia menyembunyikan tingkat kultivasinya. Dia sekarang tampak seperti seseorang yang baru saja mencapai tahap formasi jiwa. 2 indera ilahi melewatinya seolah-olah sedang mengawasinya. Setelah itu, mereka berdua tampak sedikit rileks dan perlahan terbang ke arahnya. Keduanya berhenti beberapa ratus kaki dari Wang Lin. Tak satu pun dari mereka tampak sangat tua. Laki-laki itu adalah seorang pemuda berjubah hijau. Jubah ini berantakan. Ada lubang dan bahkan bekas darah yang sudah menjadi hitam. Di lengan bajunya ada simbol misterius. Itu jelas merupakan simbol dari sekte tertentu. Sedangkan untuk wanitanya, dia agak jelek. Ada banyak sekali bopeng di wajahnya. Jika manusia melihatnya di tengah malam, mereka akan mengira dia monster. Meski wajahnya tidak cantik, tubuhnya memiliki pesona feminin. Jika Anda mengabaikan wajahnya, dia pasti memiliki pesona tertentu. Mereka berdua berada beberapa ratus kaki dari Wang Lin ketika laki-laki itu berteriak, "Saya Murong Yun. Aku ingin tahu siapa namamu." Wang Lin tetap tenang dan tersenyum. "Aku King Mu." King Mu adalah nama yang digunakan Wang Lin ketika dia memasuki sekte pemurnian jiwa. Wang Lin dapat melihat tingkat kultivasi mereka secara sekilas. Pria muda itu berada di tahap pertengahan formasi jiwa sedangkan wanita berada di tahap awal. Di luar makam Suzaku mereka bisa dianggap kuat, tapi di dalam makam Suzaku, di mana begitu banyak orang mati, mereka tampak agak lemah. Mereka hanya bisa masuk ke dalam karena mereka sudah berada di negara Suzaku ketika makam Suzaku dibuka. Jika mereka tiba beberapa hari kemudian, maka tidak mungkin mereka mendapat giliran masuk. Murong Yun dengan hati-hati memeriksa Wang Lin dan berkata, "Apakah rekan kultivator baru saja mencapai tahap formasi jiwa?" Wanita itu memandang Wang Lin dengan sedikit rasa dingin. Wang Lin tersenyum tipis. "Itu betul. Saya baru saja mencapai tahap formasi jiwa." Murong Yun dengan cermat memeriksa Wang Lin. Setelah memastikan bahwa dia benar-benar berada pada tahap awal formasi jiwa, dia sedikit santai dan berkata, "Rekan kultivator, tempat ini terlalu berbahaya. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Semakin banyak orang yang kita miliki, semakin aman keadaannya, dan kita akan memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan kembali potongan jiwa kita." Wang Lin merenung sedikit dan berkata, "Setelah mendengar rekan kultivator berbicara, Anda tampak percaya diri untuk mendapatkan kembali bagian jiwa Anda." Saat Wang Lin berbicara, matanya bersinar tanpa ada yang menyadarinya. Murong Yun tertawa dan berkata, "Rekan King, kamu tidak tahu, tapi aku termasuk gelombang pertama yang memasuki makam Suzaku. Saya pribadi melihat bagaimana Qian Feng dan dukun berdaun 8 dari klan abadi yang terbengkalai memasuki bagian dalam. Jika bukan karena tingkat kultivasi saya tidak cukup tinggi, saya pasti sudah masuk ke dalam bagian dalam." "Oh." Wang Lin tersenyum tipis. "Bagaimana Qian Feng dan mereka masuk?" Murong Yun tersenyum misterius dan berkata, "Saya hanya bisa memberitahu saudara King bahwa pintu masuknya adalah sebuah perubahan. Mereka mencari dalam waktu yang sangat lama dan akhirnya masuk ke dalam altar. Namun lokasi altar tersebut terpencil dan sangat berbahaya. Kami perlu menunggu lebih banyak orang sebelum berangkat, baru kami akan memiliki peluang yang lebih baik." Mata Wang Lin tenang. Dia memandang orang ini, tersenyum tipis, dan mengangguk. Saat keduanya berbicara, wanita di sebelah Murong Yun berkata, "Tidak perlu bicara omong kosong lagi." Dengan itu, dia terbang menjauh. Melihat punggung wanita itu, Murong Yun menghela nafas dan berkata, "Dia terlihat sangat cantik dari belakang. Sayang sekali." Dengan itu, dia menggenggam tangannya pada Wang Lin dan mengikuti di belakangnya. Wang Lin mengusap dagunya dan perlahan mengikuti di belakang mereka berdua. Dia sesekali menatap Murong Yun. Tanda di lengan bajunya dan bekas darah hitam di bajunya membuatnya merenung. Saat mereka terbang, Wang Lin dengan tenang bertanya, "Rekan kultivator Murong, bahaya apa yang ada di altar?" Sedikit rasa takut muncul di mata Murong Yun saat dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya hanya melihatnya dari kejauhan. 3 dari dukun berdaun 8 dan 2 monster tua transformasi jiwa mati. Bahkan setelah mereka semua mati, aku tidak pernah melihat musuhnya." Wang Lin mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman dan berkata, dengan sedikit nada mengejek, "Keberuntungan rekan kultivasi Murong cukup bagus.
Mu Rongyun terkejut saat mendengar ini, lalu dia tersenyum waspada dan berkata, saya sangat jauh dan langsung melarikan diri, jadi saya tidak terjebak dalam perkelahian. Namun, satu hal yang saya yakini adalah ada keberadaan kuat di sana yang sangat berbahaya. Kami membutuhkan lebih banyak orang untuk mendapat kesempatan masuk. Wang Lin memandang Mu Rongyun dengan senyum aneh di wajahnya dan tidak lagi berbicara. Hati Mu Rongyun mencelos. Dia memperhatikan Wang Lin lagi sebelum berbalik dan melanjutkan. Mereka bertiga terbang sangat cepat melintasi dataran dengan wanita jelek di depan. Sore hari kedua, wanita itu berhenti. Dia melihat ke kejauhan dan dengan dingin berkata, ada seseorang di depan. Saat dia berbicara, sebuah pedang menembus udara dan menyapu ke arah mereka. Saat energi pedang yang ganas mendekat, aura dingin mengelilingi area tersebut. Pedang terbang putih dengan cepat mendekat. Orang di pedang itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu mengenakan jubah abu-abu, tetapi matanya seperti kilat. Ekspresinya sangat suram dan terus melihat ke belakang. Mata Wang Lin berbinar. Dia bisa mengetahui secara sekilas apa yang salah. Sambaran petir yang memutar mengejar lelaki tua itu. Sambaran petir tampak hidup dan mengejarnya dari dekat. Saat dia melarikan diri, indera ilahi lelaki tua itu menyapu mereka bertiga dan dia berseru ketika tatapannya tertuju pada Wang Lin. Wang Lin pernah melihat lelaki tua ini sebelumnya. Dia adalah salah satu dari 16 kultivator transformasi jiwa di luar makam Suzaku. Tingkat kultivasinya berada pada tahap awal transformasi jiwa. Dia tidak berhenti dan dengan cepat berkata, rekan kultivator, cepat mundur. Hal itu sangat aneh. Tepat pada saat ini, Mu Rongyun dengan santai melihat benda yang mengejar lelaki tua itu. Tatapannya sangat biasa, namun sambaran petir segera berhenti dan mengeluarkan raungan ketidakpuasan sebelum berlari berkeliling dan pergi. Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Jika bukan karena Wang Lin memberikan perhatian khusus pada Mu Rongyun, dia tidak akan melihat apa yang baru saja terjadi. Petir itu dengan cepat menghilang. Bahkan lelaki tua dengan pedang terbang itu pun terkejut. Dia berhenti, melihat ke belakang, dan alisnya menyatu erat. Mu Rongyun naik beberapa kaki. Dia menggenggam tangannya dan berkata, Junior Mu Rongyun menyapa senior. Orang tua itu dengan dingin menatap Mu Rongyun dan mengabaikannya. Tatapannya tertuju pada Wang Lin saat dia menggenggam tangannya dan berkata, terima kasih banyak, rekan kultivator Cheng. Setelah berpikir sebentar, dia tidak tahu kenapa makhluk itu berhenti mengejarnya. Pada akhirnya, dia mengira itu ada hubungannya dengan Cheng Niu ini. Bagaimanapun, Cheng Niu sangat terkenal, jadi dia harus memiliki mantra yang kuat. Saat dia berkata, sesama kultivator Cheng, wanita berwajah jelek itu tiba-tiba berbalik dan dengan hati-hati menatap Wang Lin. Wang Lin samar-samar tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu bukan saya. Mata lelaki tua itu sedikit menyipit dan dia tersenyum. Jangan membicarakan hal ini. Saya Mu Yunhai. Apakah rekan kultivator Cheng memiliki petunjuk tentang memasuki bagian dalam makam? Episode 446 ubah. Wang Lin tetap diam dan menatap Mu Rongyun. Jantung Mu Yunhai berdetak kencang. Mu Rongyun tersenyum tipis sambil menangkupkan tangannya dan berkata, Mu Rongyun Junior memberi salam pada senior. Mu Yunhai mengangguk dan bertanya, apakah kamu tahu cara memasuki bagian dalam? Mu Rongyun mengangguk dan menjawab, senior Mu, Junior memang tahu cara masuknya, tapi senior harus berjanji bahwa kamu akan menerima kami juga. Jika senior setuju, maka saya berjanji untuk memberi tahu senior semua yang saya tahu. Mata Mu Yunhai berbinar dan dia berkata, bicaralah, orang tua ini setuju. Mata Mu Ronghai menunjukkan kegembiraan. Junior akan memimpin. Tujuan kita adalah sebuah altar. Itu satu-satunya jalan masuk ke bagian dalam. Mu Yunhai bertanya dengan nada serius, apakah ada bahaya di sana? Mu Rongyu dengan cepat menjawab, ada. Junior melihat beberapa anggota klan abadi-abadi yang berdaun 8 mati. Totalnya ada 8, tapi orang pertama yang masuk tidak menemui bahaya apapun. Mu Yunhai mengerutkan kening, lalu dia melihat ke arah Wang Lin dan bertanya, rekan kultivator Cheng, bagaimana menurutmu? Wang Lin memandang Mu Rongyun dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata kepada Mu Yunhai, dengan kita berdua bekerja sama, bahkan jika kita tidak bisa melewatinya, hidup kita seharusnya tidak dalam bahaya. Mu Yunhai tertawa, lalu dia mengangguk dan berkata kepada Mu Rongyun, bocah cilik, memimpin jalan. Mu Rongyun dengan cepat mengangguk, lalu dia menatap Wang Lin dan tersenyum waspada. Senior jelas bukan seorang kultivator formasi jiwa. Junior tidak tahu sebelumnya. Saya harap senior tidak akan menyalahkan saya. Dengan itu, dia terbang ke depan.
Mu Yunhai memberi isyarat kepada Wang Lin dan mereka berdua mengikuti di belakang. Sedangkan untuk wanita jelek itu, dia sedikit ragu sebelum mengikuti mereka. Meskipun kecepatan Mu Rongyun sangat cepat, di mata Mu Yunhai masih terlalu lambat. Setengah jam kemudian, Mu Yunhai mendengus dan bergerak ke atas, meraih Mu Rongyun, berbalik ke arah Wang Lin, dan berkata, "Rekan kultivator Cheng, Anda dan saya masing-masing akan mengambil salah satu dari mereka dan sampai ke altar dengan kecepatan penuh. Jika kita lambat dan kristal planet kultivasi pecah, maka kita semua akan mati di sini." Dengan itu, dia memegangi Mu Rongyun dan tiba-tiba melaju sebelum menghilang di kejauhan. Mata Wang Lin berbinar. Dia melambaikan tangan kanannya dan wanita jelek itu langsung dikelilingi oleh kekuatan misterius. Wang Lin terbang ke kejauhan sambil membawanya. Apakah senior Cheng Niu? Wanita itu berada di belakang Wang Lin dan sedikit aromanya memasuki hidung Wang Lin. Wang Lin dengan tenang menjawab, "Ya." Wanita itu sedikit bertanya-tanya dan kemudian tiba-tiba berkata, "Senior, waspadalah terhadap Mu Rongyun." Setelah itu, dia tetap diam. Wang Lin dan Mu Yunhai sangat cepat. Dengan dipandu oleh Mu Rongyun, mereka dengan cepat melintasi dataran. 3 hari kemudian, barisan pegunungan tak berujung muncul di bawah mereka. Di atas pegunungan ada awan hitam besar. Awan hitam ini terus berputar dan mengeluarkan aura menyeramkan. Di sisi barat pegunungan terdapat puncak gunung yang sangat tinggi. Sebagian besar puncaknya tersembunyi di dalam awan hitam, sehingga hanya separuhnya yang dapat dilihat dari luar awan hitam. Di bawah bimbingan Mu Rongyun, Mu Yunhai menyerbu ke dalam awan hitam. Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan mengikuti dari belakang. Di dalam awan hitam, Wang Lin membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya hitam. Cahaya hitam dengan cepat menghilang di dalam awan hitam. Kemudian dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan sesuatu. Dengan satu goyangan, ia juga menghilang di dalam awan hitam. Dia melakukan semua ini dengan sangat tidak mencolok dengan sampul awan hitam, jadi tidak ada yang mendeteksi apapun. Bahkan wanita yang berada di sebelahnya tidak menyadarinya karena perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Gunung di awan hitam agak buram. Seolah-olah ada sesuatu yang melilit puncak gunung, memberikan perasaan yang sangat halus. Di puncak gunung ada platform besar, dan di tengah platform ada altar hitam. Altar ini berupa menara dengan tangga menuju ke puncak. Ada cekungan di bagian paling atas menara dengan kabut hitam masuk ke dalamnya. Mu Yunhai memegangi Mu Rongyun dan mendarat di altar. Wang Lin mendarat setelah mereka. Mereka melihat bekas darah kering di altar dan bau darah masih melekat. Kadang-kadang mereka mendengar ratapan dari awan hitam seolah-olah ada hantu yang menangis. Setelah Wang Lin mendarat, dia melepaskan wanita itu dan matanya berbinar. Setelah melihat sekeliling, dia melihat bahwa tempat ini sangat berbeda dari apa yang digambarkan si Tunan. Altar yang diceritakan si Tunan kepadanya berada di lembah yang dikelilingi pegunungan dan bukan puncak gunung. Matanya dengan cepat menjadi dingin. Mu Yunhai menyebarkan inderanya dan melihat sekeliling. Lalu dia berkata, "Mu Rong Junior, apakah ini altar yang kamu bicarakan?" Mu Rongyun dengan cepat mengangguk dan berkata dengan percaya diri, "Senior, ini tempatnya. Namun, senior harus berhati-hati. Selain dukun berdaun 8 yang pertama, orang-orang yang mengikutinya semuanya meninggal secara misterius." Mu Yunhai memandang Mu Rongyun sebelum dengan cepat meraih Mu Rongyun dan menekankan tangannya ke dahi Mu Rongyun. Mata Mu Yunhai berbinar dan dia berbisik, "Pencarian jiwa." Mu Rongyun mengerang sedih dan tubuhnya mulai bergetar. Mata Mu Yunhai semakin berbinar dan kemudian dia melepaskan Mu Rongyun setelah beberapa saat. Mu Rongyun terjatuh seperti tumpukan lumpur. Tubuhnya mengeluarkan aura mematikan dan tidak bergerak. Rekan kultivator Cheng, orang ini tidak berbohong. Dengan itu, dia melompat ke atas altar. "Rekan kultivator Cheng, saya akan melakukan pengintaian. Tolong lindungi aku." "Oke." Sedikit ejekan muncul di mata Wang Lin. Mu Yunhai tiba di puncak altar dalam sekejap mata. Setelah berdiri di sana sebentar, ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Matanya menampakkan cahaya aneh saat dia melihat cekungan di atas altar. Tak lama kemudian, kegembiraan muncul di matanya dan dia tertawa. "Inilah tempatnya. Rekan kultivator Cheng, saya akan pergi duluan." Dengan itu, dia berjalan ke tengah altar dan menghilang. Wanita jelek itu ragu-ragu sejenak. Dia memandang Wang Lin dan kemudian ke Mu Rongyun sebelum merenung dalam diam. Wang Lin mencibir dan tidak melihat ke arah altar. Sebaliknya, dia menatap Mu Rongyun dan melemparkan mantra ke dahinya. Begitu mantranya tiba, Mu Rongyun tiba-tiba membuka matanya, mengambil mantranya, dan menghancurkannya, lalu dia berdiri dan menatap Wang Lin.
Gas hitam tiba-tiba muncul dan menutupi wajahnya, lalu wajah aslinya yang tampan menjadi garang. Bagaimana kamu mengetahuinya? Suaranya mengandung kekuatan misterius. Mata Wang Lin tenang saat dia berkata, saya dapat memberitahu Anda, tetapi Anda harus menjawab beberapa pertanyaan saya. Mata Murong Yun berbinar dan dia berkata, menarik. Kamu jawab aku dulu. Wang Lin dengan tenang berkata, semua kultivator suka menjaga kebersihan diri, jadi mereka menyimpan pakaian cadangan di tas bawaannya. Jarang ada orang yang tampil dalam keadaan acak-acakan sepertimu. Murong mencibir dan berkata, hanya karena itu. Ekspresi Wang Lin masih tenang. Dia menatap ke arah Murong Yun dan berkata, tentu saja ada cerita lain, tapi saat ini aku ingin tahu siapa dirimu. Murong Yun mendengus. Aku terbuat dari kepingan jiwa. Katakan padaku apa lagi yang membuatku pergi. Wang Lin berkata, pakaianmu terlalu tua dan tidak sesuai dengan yang dikenakan oleh para kultivator yang baru masuk. Apa tujuanmu? Saya tidak punya tujuan. Aku hanya tidak ingin kalian mendapatkan cultivation planet kristal. Juga, apakah hanya itu dua poinnya? Murong Yun mengerutkan kening. Wang Lin menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Alasan terakhir adalah simbol di pakaianmu. Dengan itu, tangan kanan Wang Lin tiba-tiba bergerak. Dia mengaktifkan energi spiritual surgawi di tubuhnya dan kemudian mantra yang mengandung energi spiritual surgawi tiba-tiba muncul di hadapannya. Saat tangan kanannya terangkat, mantra surgawi meluncur ke arah Murong Yun. Murong Yun mencibir dan tidak bergerak, tetapi pada saat mantra surgawi mendarat, tubuhnya runtuh menjadi untaian gas hitam dan menghilang ke dalam awan hitam di sekitarnya. Wang Lin tidak mengejar dan sedikit ejekan muncul di matanya. Segera, teriakan datang dari dalam awan hitam dan helaian kabut hitam terbang kembali dan mengembun kembali menjadi Murong Yun. Ekspresinya sangat jelek saat dia melihat sekeliling dan berkata kepada Wang Lin, kamu bukan seorang kultivator transformasi jiwa yang normal. Bendera sepanjang 30 kaki berkibar dari awan hitam. Bendera itu bergerak seperti gelombang di dalam awan. Sejumlah besar pecahan jiwa masuk dan keluar dari bendera. Ada 10 jiwa utama di dalam awan hitam dengan tatapan mereka tertuju pada Murong Yun. Di antara jiwa-jiwa utama ini ada kilin berwarna ungu keemasan. Matanya menunjukkan tatapan tajam. Wang Lin telah menyempurnakan bendera 1 miliar jiwa sekali lagi dalam perjalanan ke sini bersama si Tunan. Dia menggabungkan dua bendera lainnya ke dalamnya, jadi sekarang Kilin dan Li Yuanfeng adalah jiwa utama dari bendera 1 miliar jiwa. Sekarang bendera 1 miliar jiwa-jiwa ini memiliki 28 jiwa utama. Apakah kamu pikir kamu bisa menjebakku seperti ini? Murong Yun mencibir dan menyerang sekali lagi. Dia berubah menjadi kabut hitam lagi dan terbang menuju lubang Wang Lin. Tubuh Wang Lin mundur dan matanya menjadi dingin. Dia mengangkat tangannya dan berbisik, segel. Pada saat ini, bendera lain berkibar dari awan hitam. Begitu muncul, sejumlah besar batasan dihilangkan. Dengan kecepatan yang sangat cepat, mereka mendekat dan membuat sangkar seukuran manusia, menjebak semua kabut hitam di dalamnya. Sangkar itu dengan cepat menyusut hingga seukuran kepalan tangan. Lingkungan ini dibuat dengan pembatasan. Deretan pembatasan sepenuhnya menutup kabut hitam di dalamnya. Episode 447 Keindahan yang tidak bisa ditiru. Bentuk kehidupan yang terbuat dari potongan jiwa sangat sulit untuk dibunuh, dan bahkan jika mereka dibunuh, korbannya adalah pemilik dari potongan jiwa tersebut dan bukan bentuk kehidupannya. Jika Wang Lin menggunakan energi spiritual surgawi dan tidak menahan apapun, dia bisa membunuh benda ini. Namun, lebih banyak kepingan jiwa akan datang dan mereformasi bentuk kehidupan ini lagi. Dalam beberapa hal, makhluk hidup ini tidak akan pernah mati. Namun, ketika kristal planet kultivasi hancur, kepingan jiwa ini juga akan runtuh. Tidak ada yang tahu apakah makhluk hidup selanjutnya yang mereka hadapi akan berisi potongan jiwa orang yang mereka cintai. Pada saat itu, bagaimana mereka bertindak? Jika itu adalah bagian jiwa Anda sendiri, maka itu akan lebih mudah karena Anda memiliki hubungan misterius dengan bagian jiwa Anda. Tentu saja, ada beberapa orang yang tidak punya hati di dalam makam Suzaku. Ada beberapa orang yang, setelah mengamati sebentar dan mengetahui rahasianya, mulai melakukan pembantaian. Mereka menghancurkan satu demi satu bagian jiwa dan kemudian menunggu bentuk kehidupan terbentuk kembali dengan memanggil lebih banyak bagian jiwa. Mereka melanjutkan cara bodoh ini dengan harapan menemukan kepingan jiwa mereka sendiri. Qian Feng adalah salah satunya. Saat ini, Qian Feng berada di pegunungan di bagian dalam makam. Dia sedang duduk di luar gua dengan ekspresi yang sangat muram.
Dia adalah orang pertama yang memasuki makam Suzaku, jadi jelas dia bertemu dengan makhluk hidup yang terbuat dari potongan jiwa. Makhluk hidup ini tidak dapat dibunuh, jadi pada akhirnya, baik para kultivator maupun anggota klan abadi yang terabaikan bertemu dengan sesuatu seperti Murong Yun dan bergegas menuju puncak gunung itu. Ada beberapa orang yang tertipu oleh altar, tetapi Qian Feng tidak terjebak dan melarikan diri. Ia menghabiskan banyak waktu dan tenaga sebelum akhirnya menemukan altar yang sebenarnya dan memasuki bagian dalam makam Suzaku. Meskipun bagian dalamnya lebih kecil dari bagian luarnya, namun tetap saja sangat besar. Ada juga lebih banyak bentuk kehidupan di sini dan beberapa di antaranya sangat kuat. Qian Feng tidak bisa mengalahkan mereka, jadi dia terpaksa mundur. Selama hari-hari ini di bagian dalam, dia masih belum bisa menemukan pemakaman Suzaku yang pertama. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kultivator dan anggota klan abadi yang terlantar memasuki bagian dalam. Qian Feng secara pribadi melihat mata seorang kultivator transformasi jiwa yang familiar menjadi redup dan mati setelah beberapa anggota klan abadi yang terbuang berusaha sekuat tenaga dan membunuh salah satu makhluk hidup itu. Adegan ini mengejutkan semua orang. Qian Feng mengetahui bahwa jiwa asal orang ini telah hancur dan dia telah mati total. Setiap orang yang memasuki makam Suzaku sangatlah pintar, sehingga mereka langsung mengerti maksud di balik ini. Akibatnya, dalam pertarungan melawan makhluk hidup ini, beberapa orang mulai menahan diri, namun semakin mereka menahan diri, semakin sulit untuk menang. Itu seperti simpul mati. Qian Feng telah duduk di luar gua ini selama lebih dari setengah bulan. Hatinya terasa sangat cemas dan ini sangat membuatnya kesal. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dia miliki sebelum kristal planet kultivasi runtuh. Jika dia tidak bisa mendapatkan kembali bagian jiwanya, maka satu-satunya yang tersisa baginya hanyalah kematian. Zuxi, dasar tulang tua. Jika kamu akan mati, mati saja. Kenapa semua orang harus mati bersamamu? Qian Feng mengatupkan giginya dan meninju tanah. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya berbinar, dan dia melihat ke gua di depannya. Dia mulai menghitung dalam hati dan kemudian tiba-tiba mengeluarkan labu hitam. Tangan kanannya membentuk segel dan kemudian menunjuk ke arah labu tersebut. Kupu-kupu merah, keluar. Dia berkata. Sinar cahaya keemasan keluar dari labu dan kupu-kupu merah muncul di hadapan Qian Feng. Dia mengenakan gaun merah, dia masih secantik sebelumnya, dan matanya masih tanpa kehidupan. Pada saat ini, sikap dingin dan arogansi yang dulu dia miliki sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah kesedihan dan ketidakpedulian yang memilukan. Labu ini merupakan harta karun keluarganya yang konon merupakan peninggalan nenek moyang. Tidak hanya memiliki rahasia, ia juga dapat menyimpan makhluk hidup. Qian Feng berkata, waktunya sudah habis, jadi seharusnya sudah pulih. Pergilah memancingnya. Kupu-kupu merah tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia perlahan berjalan ke dalam gua. Qian Feng menarik napas dalam-dalam, tangannya membentuk segel, dan energi spiritual surgawi di tubuhnya diaktifkan. Energi spiritual surgawi perlahan berkumpul di jarinya hingga membentuk bola emas kecil. Wajah Qian Feng muram saat dia menatap ke dalam gua. Tak lama kemudian, suara gemuruh datang dari dalam gua dan tanah mulai bergetar. Kupu-kupu merah berlari keluar dari dalam gua dan berdiri di samping Qian Feng. Di saat yang sama, sesosok tubuh tinggi keluar dari gua. Ini adalah raksasa setinggi 100 kaki dan tubuhnya mengeluarkan asap hitam. Setiap langkah yang diambil menyebabkan tanah berguncang. Saat raksasa itu berjalan keluar gua, mata Qian Feng menjadi dingin dan dia menunjuk ke arah raksasa itu. Bola kecil di ujung jarinya melesat ke arah raksasa itu. Raungan marah datang dari raksasa itu saat tubuhnya runtuh menjadi helaian asap hitam yang tak terhitung jumlahnya untuk menghindari bola cahaya. Qian Feng berteriak, meledak. Dengan satu kata, bola cahaya itu tiba-tiba meledak, menciptakan ledakan dahsyat yang dengan cepat menyebar ke segala arah. Seluruh gunung bergetar dan sejumlah besar batu mulai berjatuhan. Semua helai asap hitam yang keluar hancur tanpa kecuali. Ini sudah yang ke-69 dan aku masih belum menemukan bagian jiwaku. Qian Feng mengerutkan kening. Dia tahu bahwa metode ini bukanlah metode terbaik. Namun, makam Suzaku ini terlalu besar dan dia tidak cukup kuat untuk pergi ke banyak tempat, jadi dia hanya bisa menggunakan metode bodoh ini dan mengharapkan keajaiban. Di gunung dengan altar di bagian luar makam Suzaku, Wang Lin memegang bola dengan bentuk kehidupan tersegel di dalamnya dan melompat ke bawah. Adapun wanita jelek itu, Wang Lin mengabaikannya. Suara Wang Lin tenang saat dia berkata, aku tidak akan membunuhmu, tapi aku bisa menyegelmu, dan segel semacam ini bersifat permanen.
Setelah pemilik potongan jiwa mati satu persatu saat masa hidup mereka habis, kamu akan mati dalam kematian yang sebenarnya. Selama beberapa hari terakhir ini di makam Suzaku, dia telah memikirkan cara untuk menghadapi makhluk hidup ini. Setelah merenung dalam waktu lama, dia memikirkan metode ini. Menggunakan sejumlah besar batasan untuk menyegel masing-masing bagian jiwa akan menciptakan semacam efek penyegelan. Kemudian, dengan menambahkan fragmen jiwa dengan tingkat kultivasi yang sama, hal itu akan mencegah makhluk hidup tersebut terbentuk kembali. Dia hanya perlu menunggu pemilik potongan jiwa di dalam makhluk hidup mati secara alami agar makhluk hidup ini mati secara alami juga. Wang Lin tidak punya waktu untuk menguji apakah metode ini benar-benar berhasil, tetapi ketika kata-kata itu sampai ke telinga Murong Yun, dia seperti disetrum oleh petir. Saya tidak bisa dibunuh. Saat kepingan jiwa yang kubuat mati, aku bisa mengumpulkan lebih banyak kepingan jiwa untuk mereformasi diriku sendiri. Raungan Murong Yun datang dari dalam bola. Wang Lin dengan dingin mendengus dan mendarat di kaki gunung. Dia menunjuk ke tanah dan membuat lubang sedalam beberapa puluh kaki. Wang Lin melompat ke dalam lubang, menempatkan bola di dalamnya, dan mulai memasang batasan di dekatnya. Murong Yun memperhatikan apa yang sedang dilakukan Wang Lin dan dengan cepat berkata, "Apa yang kamu lakukan? Aku akan menyegelmu di sini. Saya akan kembali 100 tahun lagi untuk melihat apakah metode saya berhasil atau tidak." Saat Wang Lin berbicara, dia terus menerapkan pembatasan. Murong Yun merenung beberapa saat sebelum berteriak, "Kamu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan?" Wang Lin bersinar dan dia dengan tenang berkata, "Aku ingin bagian jiwaku." Murong Yun dengan cepat berkata, "Itu tidak mungkin. Kami diciptakan oleh Cultivation Planet Crystal dan terbuat dari kepingan jiwa, tapi kami tidak bisa memilih kepingan jiwa mana yang kami dapatkan. Selain itu, saya terlalu lemah untuk mengumpulkan bagian jiwa seorang kultivator seperti Anda. Hanya makhluk hidup yang kuat di bagian dalam yang dapat mengambil bagian jiwa dari para kultivator kuat dari Cultivation Planet Crystal." Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia menggelengkan kepalanya, meletakkan batasan terakhir, dan terbang keluar dari lubang yang dalam. Di dasar lubang hanya ada bola yang dibentuk oleh batasan yang dikelilingi oleh batasan yang berkedip-kedip. Aku tahu metode sebenarnya untuk memasuki bagian dalam. Murong Yun tidak berani bertaruh. Jika dia kalah, dia akan benar-benar mati. Wang Lin melihat ke pegunungan di kejauhan dan berkata, "Saya juga tahu." Lalu dia menunjuk ke tanah dan lubang itu mulai menutup. Saat hendak menutupnya sepenuhnya, raungan Murong Yun datang dari dalam. "Kami memiliki seorang raja di bagian dalam makam. Hanya dia yang bisa mengekstraksi potongan jiwa dari Cultivation Planet Crystal. Ini adalah kebenarannya. Bagaimana cara menemukannya?" Wang Lin menunjuk ke tanah untuk berhenti menutup. Murong Yun dengan cepat berkata, "Setelah kamu masuk ke bagian dalam, pergilah ke timur. Terdapat 9 gunung yang membentuk jurang raksasa. Alih-alih kabut hitam, yang keluar adalah kabut putih sehingga mudah ditemukan. Raja ada di dasar jurang." Mata Wang Lin berbinar, lalu dia mengangkat tangan kanannya, meninggalkan tempat ini, dan tanah mulai menutup sekali lagi. "Kamu." Suara Murong Yun terpotong ketika tanah tertutup, bahkan tidak meninggalkan celah sedikit pun. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia berada di sebuah lembah di kedalaman pegunungan. Ketika dia melewati tempat ini sebelumnya, indera ilahi dia menyebar, jadi dia memperhatikan lembah ini. Di dalam lembah ada sebuah altar. Altar ini tampak persis sama dengan yang sebelumnya. Namun, ketika Wang Lin memasuki lembah, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan. Apa yang dilihatnya membuat matanya menjadi dingin. Seorang wanita yang kecantikannya tidak bisa ditiru duduk di samping altar dan menatap Wang Lin dengan mata indahnya. Liu Mei. N. Episode 448 Pertemuan ketiga dengan Liu Mei. Wanita ini adalah Liu Mei. Dia mengenakan gaun berwarna pink muda dengan sulaman kupu-kupu biru di tepinya. Gaunnya mengalir lembut mengikuti angin. Rambut hitamnya yang halus dan halus disampirkan dengan santai di bahu hingga ke pinggang, yang, bersama dengan sosok langsingnya, membuatnya semakin memikat. Liu Mei tersenyum dan berbisik, "Wang Lin." Ekspresi Wang Lin dingin. Dia melihat ke altar di samping Liu Mei dan dengan lembut berkata, "Minggir." Liu Mei mengungkapkan sedikit kelemahan di matanya dan dengan lembut bertanya, "Apakah kamu membenciku, Wang Lin?" Wang Lin sedikit mengernyit, lalu dia dengan dingin menatap Liu Mei dan berkata, dengan nada berat, "Minggir." Pada saat ini, angin sepoi-sepoi datang dari gunung dan mengangkat rambut Liu Mei yang seperti sutra. Pemandangan elegan ini juga dipenuhi dengan keindahan yang halus. Sosok Liu Mei sangat cantik.
Dia dengan lembut meletakkan helaian rambut yang terangkat oleh angin ke belakang telinganya. Lalu dia menatap Wang Lin dengan kebencian di matanya dan berdiri. Wang Lin, kamu orang yang berhati dingin. Mungkinkah selain Limu Wan, kamu tidak bisa membiarkan orang lain masuk ke dalam hatimu? Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia dengan dingin menatap Liu Mei dan menyentuh tasnya. Pedang surgawi muncul di tangannya. Tanpa ragu-ragu, dia mengaktifkan energi spiritual celestialnya dan mengayunkan pedangnya. Sepotong yang bisa menghancurkan langit. Ayunan dengan energi spiritual surgawi melintasi lembah seperti meteor. Ekspresi Liu Mei tetap tenang. Dia menunjuk ke udara di depannya dan sosok burung merak muncul. Pada saat ini, energi pedang tiba. Mata burung merak mulai bersinar hijau, kemudian ia menggoyangkan tubuhnya dan beberapa bulu dengan cepat rontok dari tubuhnya dan menciptakan perisai. Ledakan. Energi pedang bertabrakan dengan bulu dan gelombang kejut yang dihasilkan menyebabkan pakaian Liu Mei dan Wang Lin berkibar kencang tertiup angin. Mata Liu Mei berbinar saat dia melihat ke arah Wang Lin dan berkata, kamu memang berada pada tahap awal transformasi jiwa. Wang Lin, kecepatan kultivasimu sangat cepat. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia melihat pedang surgawi di tangannya dan dengan lembut mengelusnya. Lalu dia berkata, dengan nada berat, Liu Mei, aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, minggir atau aku akan menyerang dengan seluruh kekuatanku. Liu Mei menggigit bibir bawahnya, menggelengkan kepalanya, dan berbisik, aku tidak bisa membiarkanmu. Wang Lin, kamu tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup di dalam. Bagaimana kalau kamu memberiku domainmu dan aku akan mendapatkan kembali bagian jiwamu untukmu? Wang Lin memandang Liu Mei dan mulai tertawa. Domain 1000 ilusi kejam. Liu Mei, apakah kamu masih berpikir aku belum mengenalmu? Ekspresi Liu Mei tetap tenang dan dia tersenyum. Tentu saja tidak. Saya percaya bahwa kultivator bertelinga besar datang berperang dengan saya hanya untuk Anda. Itu betul. Domain saya adalah domain 1000 ilusi kejam. Wilayah hidup dan mati Anda adalah salah satu hal paling kejam di bawah langit. Langit harus kejam atau tidak akan membentuk Dao. Wang Lin, pada tingkat fundamental, kita sama. Saya menggunakan 1000 avatar untuk mengalami berbagai kehidupan yang penuh dengan emosi untuk mengembangkan dao saya yang kejam. Dan Anda menggunakan emosi untuk mengalami kematian, melihat lebih jauh, dan memahami siklus reinkarnasi. Saya yakin Anda sudah memahami bahwa wilayah hidup dan mati dari siklus reinkarnasi juga merupakan dao yang kejam. Kamu dan aku adalah orang yang sama. Sementara Wang Lin menatap Liu Mei, dia menamparkan tasnya dan bendera pembatasan muncul. Dia tidak ingin langsung menggunakan bendera jiwa. Bendera jiwa harus disimpan ketika dia mencoba mengambil kembali bagian jiwanya atau ketika melawan raja untuk mendapatkan bagian jiwanya. Dia mengibarkan bendera pembatasan, menyebabkan pembatasan dikibarkan. Untaian gas pembatas menyebar dan mengelilingi lembah. Wang Lin berteriak, Liu Mei, Zuxi akan mati. Pertarungan kita tidak ada gunanya. Bagaimanapun, Liu Mei berada di tahap pertengahan transformasi jiwa, jadi dia tidak bisa menang dengan cepat tanpa menggunakan bendera jiwa. Jika dia tertunda di sini terlalu lama dan gagal mendapatkan kembali jiwanya, itu akan buruk. Liu Mei tersenyum dan melihat ke langit. Kelembutan di matanya menghilang dan digantikan dengan tatapan dingin dan kejam. Wang Lin, bahkan jika guruku tidak memerintahkannya, aku tetap akan datang untuk melawanmu karena aku membutuhkan domainmu untuk menyelesaikan domain 1000 ilusi kejamku. Wang Lin, kamu bisa menyerang. Tatapan Wang Lin sekarang benar-benar dingin. Tangannya membentuk segel saat dia menunjuk ke arahnya dan berkata, batasi. Pembatasan dari bendera pembatasan tiba-tiba mulai berkumpul. Semuanya bersinar terang. Cahaya ini berkumpul di hadapan Wang Lin untuk membentuk tombak hitam. Petir ungu bergerak di sepanjang tombak hitam, menyebabkan suara retakan dan letupan. Wang Lin bergerak maju dan meraih tombak itu. Energi spiritual surgawi segera melonjak dari tubuhnya ke dalam tombak, menyebabkan tombak itu bersinar ungu keemasan. Semua batasan itu memiliki energi spiritual surgawi yang dimasukkan ke dalamnya, sehingga aura primal muncul dari tombak itu. Enyahlah! Wang Lin berteriak sambil melompat ke udara dan menikam ke arah Liu Mei. Dia seperti seekor naga yang menyelam ke laut. Tombak itu melaju ke depan seolah-olah bisa menembus langit, menciptakan ledakan sonik di sepanjang jalan. Mata dingin Liu Mei mengungkapkan cahaya misterius dan dia berkata, meskipun kamu memiliki banyak harta, jumlah energi spiritual surgawi yang dapat kamu gunakan dengan kultivasi transformasi jiwa tahap awal terlalu sedikit. Dengan itu, tangannya yang halus menunjuk ke depan dan dengan kilatan hijau, sosok burung merak muncul di hadapannya sekali lagi.
Mata burung merak ini mengeluarkan cahaya iblis saat melayang di atas Liu Mei dan menatap Wang Lin, yang masih menyerbu ke arah Liu Mei. Saat tombak Wang Lin mendekat, Liu Mei berbisik, "Buka." Dengan satu kata, semua bulu burung merak tiba-tiba terbuka. Sosok cantik burung merak yang membuka bulu ekornya muncul di dalam lembah. Tiba-tiba menjadi sangat terang seolah-olah semua cahaya di area sekitarnya berkumpul pada pemandangan burung merak yang mempesona. Pada saat yang sama, gelombang energi spiritual surgawi yang kuat keluar dari burung merak dan mengelilingi area tersebut. Meski tampaknya peristiwa ini membutuhkan waktu cukup lama untuk terungkap, namun semuanya terjadi dengan sangat cepat. Wang Lin mendekat dengan tombak seperti kilat. Ledakan. Ledakan keras terjadi pada saat burung merak membuka bulu ekornya. Dampak kuat dari energi spiritual surgawi memaksa tubuh Wang Lin berhenti sejenak. Ekspresi Wang Lin muram. Meski tubuhnya berhenti sejenak, reaksinya sangat cepat. Dia menjentikkan pergelangan tangannya dan tombak itu terbang ke arah burung merak dengan kecepatan lebih cepat. Ledakan. Ledakan dahsyat lainnya terjadi. Tombak itu seperti naga yang ganas saat menghantam burung merak. Pencahayaan ungu pada tombak itu menghilang dan tombak itu runtuh menjadi helaian gas pembatas yang pecah dan memudar. Meski burung merak masih cantik, namun warnanya sudah redup. Wajah Liu Mei agak pucat saat dia berbisik, "Harta karunmu ini bukanlah harta surgawi semu atau harta surgawi. Ini sangat aneh." Saat Wang Lin membuang tombaknya, dia dengan cepat mundur, mengulurkan tangannya, dan sebuah bendera sepanjang 30 kaki tiba-tiba muncul di tangannya. Saat bendera muncul, rasa dingin di mata Liu Mei semakin dalam. Dia melihat bendera jiwa dan berbisik, "Saya tidak berharap senior Dutian benar-benar memberi Anda bendera 1 miliar jiwa. Namun, Wang Lin, saya sudah tahu bahwa Anda memiliki bendera jiwa, atau saya tidak akan memilih untuk menunggu Anda di altar ini. Saya adalah orang kedua yang memasuki makam Suzaku dan ini adalah medan perang yang saya pilih untuk kami berdua. Jika Anda memilih untuk menggunakan bendera jiwa, saya akan menghancurkan altar. Perlu waktu beberapa hari untuk melakukan reformasi, jadi Anda akan tertunda selama beberapa hari." Mata Wang Lin dingin saat dia melihat Liu Mei. Si Tunan telah menjelaskan altar ini kepadanya sebelumnya. Altar ini dibuat oleh Suzaku generasi pertama dengan tujuan untuk memindahkan orang. Setelah kristal planet kultivasi terbuka, ia akan dikelilingi oleh kekuatan misterius kristal tersebut dan memperoleh beberapa kemampuan tambahan. Sekalipun hancur, hanya perlu beberapa hari untuk membangun kembali dan tetap berada di sini selamanya. Karakteristiknya mirip dengan makhluk hidup yang terbuat dari kepingan jiwa. Wang Lin bertanya dengan nada serius, "Apa tujuanmu?" Liu Mei memandang Wang Lin dan tersenyum tipis. "Saya tidak punya tujuan apapun. Saya hanya ingin melakukan pertarungan domain dengan Anda." Saat Wang Lin menatap Liu Mei, tangan kanannya menegang dan bendera 1 miliar jiwa menghilang. Tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk di antara alisnya. Langit menjadi gelap dan celah terbuka seolah-olah ada dua tangan tak kasat mata yang merobeknya. Gelombang gas abu-abu keluar dari celah tersebut. Ketika semakin banyak gas abu-abu muncul, sebuah gulungan raksasa tiba-tiba muncul dari gas abu-abu dan menutupi langit. Saat gulungan itu muncul, ia melepaskan kekuatan misterius yang mengelilingi area tersebut. Mata Liu Mei berbinar, lalu dia menarik napas dalam-dalam, duduk bersila di altar, dan menutup matanya. Saat dia menutup matanya, burung merak di depannya mengeluarkan suara melengking yang tajam dan melayang ke atas. Sekarang tepat di atas Liu Mei. Tubuhnya tiba-tiba membesar, menjadikannya burung merak setinggi 100 kaki. Bulu ekornya sekarang menjadi lebih besar dan hampir menutupi seluruh pegunungan. Domainku adalah domain 1000 ilusi kejam. Setiap bulu pada burung merak ini adalah satu ilusi. Sebenarnya, domain saya belum memiliki 1000 ilusi. Hanya memiliki 999. Setelah saya mendapatkan ilusi terakhir, domain saya akan mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Wang Lin, beri aku ilusi terakhir, oke. Suara Liu Mei datang dari burung merak. Mata Wang Lin dingin saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Ledakan yang menghancurkan surga datang dari gulungan di langit saat gunung dan sungai muncul di gulungan itu. Untaian gas abu-abu keluar dari lukisan hitam putih di dalam gulungan. Aku akan memberimu ilusi terakhir yang kamu inginkan, dan itu akan menjadi ilusi yang tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu. Suara Wang Lin terdengar dingin saat dia menunjuk ke arah Liu Mei. Episode 449 Ilusi Terakhir. Gemuruh keras datang dari gulungan itu diikuti oleh sejumlah besar gas abu-abu. Tiba-tiba ia berubah menjadi seekor naga dan membuka mulutnya untuk melahap burung merak Liu Mei.
Burung merak menangis. Teriakan ini sangat nyaring dan mampu mengguncang langit yang tinggi. Ia kemudian mengangkat kepalanya yang angkuh dan membuka ekornya yang indah. Bulu ekor 7 warna memancarkan cahaya iblis saat domain kejam itu terbang keluar. Pada saat ini, warna lain muncul di bawah gulungan hidup dan mati. Kekejaman ini bisa membuat es semakin dingin dan memaksa 4 musim segera berganti. Wang Lin merasakan dinginnya di dalam lembah. Ini adalah kekejaman, ketidakpedulian yang wajar. Saat ini, burung merak hanyalah ilusi. Orang yang benar-benar melihat naga itu adalah Liu Mei. Matanya acuh tak acuh, kejam, dan dingin. Meski mirip dengan kupu-kupu merah menghilangkan emosi, yang sangat berbeda dengan tidak memiliki emosi. Hanya seseorang yang memiliki emosi yang dapat memutus emosinya. Dan surga secara alami tidak memiliki emosi. Karena tidak ada emosi yang harus dipotong, itu adalah satu langkah lebih tinggi. Naga itu turun dan mulut raksasanya tiba di sebelah burung merak. Dalam sekejap, naga itu terbelah menjadi kabut tipis berwarna abu-abu yang mengelilingi burung merak. Wang Lin menghela nafas. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat lolos dari hidup dan mati. Biarkan yang ada terus ada dan biarkan apa yang hilang menghilang. Dia memikirkan Li Muwan. Burung merak kembali menjerit saat 7 warna dari ekornya menyatu membentuk pelangi. Pelangi melesat keluar dari burung merak, menembus langit, dan menyatu dengan lukisan pada gulungan di langit. Hal terindah di dunia ini seringkali merupakan hal yang paling kejam. Pelangi itu indah dan dikagumi oleh ratusan juta orang. Namun, ini kejam karena tidak ada yang bisa menahannya. Seperti indahnya bukaan ekor burung merak namun juga kematian. Setelah pelangi masuk ke dalam gulungan, lukisan itu tidak lagi hanya hitam putih. Sekarang berisi sedikit warna. Gas abu-abu di sekitar burung merak tidak lagi monokrom. Itu juga memiliki warna lain yang tercampur. 999 ilusi. Saya hanya kehilangan satu ilusi untuk mendapatkan 1000 ilusi. Wang Lin, di mana ilusi terakhir itu? Jika kamu hanya memiliki kekuatan sebanyak ini, jika kamu tidak dapat melawanku tanpa bendera jiwa, maka aku sangat kecewa padamu. Aku bisa saja menyerangmu saat pertama kali bertemu denganmu di Sekte Pemurnian Jiwa, tapi saat itu kamu terlalu lemah. Domain Anda belum selesai dan menjadi jasmani, jadi saya harus menunggu. Domainmu sekarang telah mencapai penyelesaian transformasi jiwa dan menjadi jasmani, tapi kamu masih sangat lemah. Jika hanya ini yang kamu punya, maka kamu bahkan tidak akan bisa membiarkan aku menyelesaikan ilusi terakhirku. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat gulungan kehidupan dan kematian dan merenung dalam diam. Di dalam lukisan di gulungan itu, 7 warna menjadi semakin pekat dan lukisan itu tidak lagi sekedar hitam putih. Gunung dan laut menjadi sangat hidup. Tidak hanya gunung dan laut yang memiliki warna, bahkan pepohonan pun memiliki sedikit warna hijau. Kamu bilang membiarkan apa yang ada terus ada dan apa yang harus menghilang, tapi apakah hatimu benar-benar berpikir begitu? Wang Lin, saya tidak pernah mengira domain Anda memiliki kelemahan sebesar itu. Pantas saja Anda tidak ingin menyerang dengan domain Anda. Jadi seperti ini. Suara Liu Mei dipenuhi dengan rasa kecewa yang berat. Mata Wang Lin dingin. Dia melambaikan tangannya dan seuntai gas merah muda terbang keluar dari tangannya dan masuk ke dalam gulungan hidup dan mati. Wang Lin dengan dingin berkata, apa yang seharusnya hilang akan menghilang secara alami, tetapi jika sesuatu yang seharusnya ada menghilang, maka saya pasti tidak akan setuju. Liu Mei, aku memberimu ilusi terakhirmu. Pada saat ini, sebuah titik merah muda muncul di gulungan hidup dan mati dan berubah menjadi sosok yang menawan. Sosok ini bukanlah Li Muwan, melainkan sosok yang selalu disebut Su Li Guo sebagai adik perempuan peri. Nenek moyang ketiga dari klan immoral yang ditinggalkan bereinkarnasi menjadi seorang kultivator dan memperoleh wilayah kekuasaannya sendiri. Namun ketika dia kembali ke klan abadi yang ditinggalkan, dia melepaskan kultivasinya dan membiarkan jiwa asalnya hancur. Namun, domainnya sangat keras kepala, sehingga tidak hilang. Setelah Wang Lin menangkapnya, dia menyimpannya di dalam tasnya. Ini adalah kartu as nyata Wang Lin melawan Liu Mei. Faktanya, Wang Lin telah memikirkan rencana ini sebelum Zhou Wutai memberinya informasi tentang Liu Mei. Meskipun metode ini sangat kejam, jika Liu Mei tidak menyerah pada Wang Lin, maka dia akan menggunakannya tanpa ragu-ragu. Setelah dia melihat informasi dari Zhou Wutai, dia semakin yakin bahwa domain ini ideal untuk menangani Liu Mei. Untuk mendobrak wilayah kejam yang didasarkan pada tidak adanya emosi, seseorang harus menggunakan nafsu untuk menciptakan emosi. Pada saat yang sama, tawa jahat datang dari dalam gulungan itu.
Sosok menawan Meiji muncul di dalam gulungan itu. Suaranya yang tajam seperti sebuah lagu. Betapa kejamnya hati yang menjebakku begitu lama dan hanya melepaskanku saat kau berguna bagiku. Wang Lin, bisakah hatimu terbuat dari batu? Tapi gadis kecil ini sangat menyukai tubuh ini. Dengan itu, dia tertawa menawan. Tawa ini bahkan membuat Wang Lin terkejut. Dia membutuhkan beberapa saat untuk pulih. Kabut hitam keluar dari pedang surgawi dan Su Liguo menatap Meiji, matanya dipenuhi hasrat. Ini adalah suara ragu-ragu Liu Mei datang dari dalam burung merak. Mata Wang Lin tidak menunjukkan belas kasihan saat dia berkata, wilayah hidup dan mati, siklus reinkarnasi. Gulungan di langit tiba-tiba tertutup dengan dentuman seperti dua gelombang raksasa dari utara dan selatan baru saja bertabrakan. Saat ditutup, pelangi pecah dan warna-warna dipaksa keluar dari gulungan. Namun, gulungan itu tiba-tiba bergetar dan sekali lagi terbuka, namun kali ini tidak ada gunung atau laut di dalam gulungan itu, hanya sosok seorang wanita. Wanita ini sangat cantik. Matanya dipenuhi nafsu saat dia tertawa. Dia melompat keluar dari gulungan itu, berubah menjadi kabut merah muda, dan dengan cepat turun ke burung merak raksasa di atas Liu Mei. Burung merak menunjukkan sedikit keraguan di matanya. Keraguan ini datang dari hati Liu Mei. Keraguan seperti ini sangat jarang terjadi pada Liu Mei. Wang Lin dengan tenang bertanya, Liu Mei, apakah kamu menginginkan ilusi terakhir? Keraguan menghilang dari mata burung merak saat suara Liu Mei terdengar dari sana. Wang Lin, kamu benar-benar tercela. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Kabut merah muda Meiji turun dari langit seperti meteor. Kabut merah muda terbelah menjadi dua tepat di atas burung merak dan memasuki matanya. Burung merak mulai mengeluarkan asap merah muda, kemudian tubuhnya bergetar sekali dan roboh menjadi titik cahaya, menampakkan Liu Mei yang sedang duduk di altar. Saat ini, warna merah kemerahan muncul di pipinya, membuat wajahnya yang sudah cantik semakin menawan dan memikat. Namun, mata Wang Lin masih dingin. Dia tidak peduli apakah Meiji berhasil mengambil alih Liu Mei atau apakah Liu Mei dapat menyelesaikan ilusi terakhirnya. Tidak ada dendam atau kebencian yang mendalam antara Wang Lin dan Liu Mei. Secara keseluruhan, hubungan mereka rumit. Jika bukan karena Liu Mei terus mencari Wang Lin untuk menimbulkan masalah, dia mungkin tidak akan menggunakan Meiji. Meskipun mengabulkan keinginan Liu Mei, itu seperti yang dikatakan Liu Mei. Menggunakan domain nafsu untuk menghancurkan domain kejamnya adalah hal yang terlalu tercela. Tapi Wang Lin tidak mengambil hati semua ini. Dia mulai berjalan ke depan. Dia hanya perlu masuk ke altar untuk masuk ke bagian dalam makam. Tujuan pertamanya adalah menemukan makam Suzaku generasi pertama. Akan sangat bagus jika dia bisa mendapatkan kembali bagian jiwanya dari sana, tetapi jika tidak ada di sana, dia akan menemukan raja dari makhluk hidup itu dan mendapatkan kembali bagian jiwanya dengan cara itu. Setelah mendapatkan bagian jiwanya, dia tidak akan peduli dengan masalah di planet Suzaku. Dia akan pergi dari sini dan meninggalkan semua kekacauan ini. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Wang Lin merasa bahwa Tuo Shen dari negeri para dewa kuno akan segera dapat melarikan diri. Dia percaya bahwa dia tidak mempunyai peluang sama sekali melawan Tuo Shen. Saat ini, di sisi timur benua Suzaku, di area yang tertutup awan hitam. Nenek moyang pertama klan abadi yang tertinggal, Yun Kuezi, leluhur ketiga, dan roh leluhur 10 daun sedang duduk di sana. Tumbuhan kehidupan mereka bersinar di atas dahi mereka dan di antara mereka ada tengkorak. Ada tato yang terukir di tengkorak ini. Tato ini beberapa kali lebih rumit daripada yang ada pada tengkorak yang diperoleh Wang Lin. Tidak ada perbandingan. Ada aura kuat berkumpul di atas tengkorak. Yun Kuezi memandang tengkorak itu dengan hormat dan berkata, dengan nada berat, nenek moyang memperoleh pencerahan dari roh utama klan kami dan berhasil melewati tahap 11 daun untuk menjadi dukun 12 daun ketiga dalam sejarah klan. Tato tengkorak ini memiliki kekuatan tertentu, jadi jika kita semua bekerja sama, kita seharusnya bisa menggunakannya untuk mengirim salah satu dari kita ke dalam. Nenek moyang pertama perlahan bertanya, lalu siapa yang pergi? Nenek moyang ketiga, wanita cantik dan menawan itu, tidak lagi ingin tertawa, jadi dia menghela nafas. Akan ideal bagi leluhur pertama untuk pergi, tapi tubuhmu terkubur jauh di dalam makam abadi. Jika Anda menggunakan jiwa tato Anda, kami tidak tahu apakah makam Suzaku akan memengaruhi Anda atau tidak. Bagaimana kalau saat dia sampai di sini, dia tiba-tiba berdiri dan melihat ke arah makam Suzaku, lalu dia perlahan mengungkapkan ekspresi aneh. Sepotong domainku saat itu sedang mencoba untuk memiliki tubuh.
Bagaimana aku bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Episode 450 Domain 1000 Ilusi Nafsu. Yun Kuezi terkejut dan berkata, apakah itu wilayah lamamu? Nenek moyang ketiga mengangguk dan berkata, ini adalah wilayah nafsu saya. Jika dia berhasil menguasainya, dia pasti akan mengambil bagian dari kekuatanku. Bagaimana saya bisa membiarkan dia sukses? Benda itu terpisah dari saya dan ditemukan oleh seorang kultivator kecil. Saya yakin kultivator kecil itu ada di dalam makam Suzaku saat ini. Meskipun saya tidak dapat menghancurkan domain tersebut, saya dapat membuat sedikit perubahan pada domain tersebut. Biasanya, itu tidak terlalu menjadi masalah, tapi selama kepemilikan, itu akan membuat kepemilikannya gagal. Setelah leluhur ketiga selesai berbicara, dia menunjuk ke dahinya. Tanaman di dahinya mulai bergerak secara misterius. Tato keluar dari tanaman dan menghilang di udara. Di makam Suzaku, Wang Lin berjalan ke altar dan mengaktifkannya. Dia merasakan altar memindahkannya dan dia hampir menghilang. Tetapi pada saat ini, sejumlah besar kabut merah muda tiba-tiba keluar dari dahi Liu Mei. Disusul teriakan Meiji. Bagaimana bisa seperti ini? Ada kekuatan dengan jenis energi yang sama dengan saya yang mengganggu kepemilikan saya. Bagaimana bisa begitu? Saat Meiji lahir, dia kehilangan semua ingatan tentang penciptanya, jadi ini adalah pertemuan pertama mereka dari sudut pandangnya. Setelah dia memasuki tubuh Liu Mei dan menghancurkan wilayah kekuasaan Liu Mei, dia tiba-tiba merasakan sakit di jiwanya. Rasa sakit ini menyebabkan dia kehilangan seluruh kekuatannya dan membuatnya merasa sangat lemah. Akibatnya, domain Liu Mei ditentang dan dia dipaksa keluar. Pada saat Meiji dipaksa keluar dari Liu Mei, mata Liu Mei terbuka dan dia berkata, kamu adalah ilusi terakhir. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Setelah Liu Mei berbicara, sejumlah besar kabut merah muda tersedot kembali ke dalam dirinya. Meiji menjerit. Dia masih tidak berdaya. Dia merasa putus asa sebelum mengatupkan giginya dan membentak, jika aku tidak bisa memilikimu, ayo bergabung. Dengan itu, Meiji menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui yang menyebabkan tubuhnya meledak dan jiwanya runtuh. Bahkan domain nafsunya yang kuat juga runtuh, dan semuanya jatuh ke tangan Liu Mei. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Pada saat Wang Lin berbalik untuk melihat Liu Mei, Meiji sudah pingsan. Pada saat ini, sejumlah besar kabut merah muda keluar dari setiap pori di tubuh Liu Mei. Pakaian di tubuh Liu Mei berubah menjadi debu dan menghilang. Apa yang muncul di depan mata Wang Lin adalah tubuh Liu Mei yang sangat indah yang akan memikat hampir semua pria. Wang Lin tidak punya cukup waktu untuk berteleportasi sebelum kabut merah muda menyebar ke segala arah. Dia hanya bisa dengan cepat mundur dan menciptakan hembusan angin yang dipenuhi energi spiritual surgawi untuk melindunginya. Namun, meski dia mundur dengan sangat cepat, kabut merah muda itu tidak terpengaruh oleh hembusan angin sama sekali. Seolah-olah itu sangat halus, sehingga dengan cepat menyebar. Itu menyebar terlalu cepat. Bahkan saat Wang Lin mundur, sebagian kabut merah muda masih masuk ke pori-porinya. Namun, jumlah kabut merah muda yang masuk ke tubuh Wang Lin tidak terlalu banyak, jadi setelah mengaktifkan sedikit energi spiritual surgawi, dia mendorong sebagian besar kabut itu keluar dari tubuhnya. Ekspresi Wang Lin muram sambil terus mundur hingga akhirnya dia bisa menghindari kabut merah muda. Kabut merah muda ini bukanlah mantra. Itu terbentuk dari sebuah domain. Itu sebabnya angin tidak berpengaruh padanya. Ekspresi Wang Lin gelap saat dia melihat kabut merah muda yang menutupi lembah. Sosok yang sangat memikat perlahan muncul dari dalam kabut merah muda. Kulit Liu Mei yang awalnya putih dan tanpa celah kini menunjukkan sedikit warna merah kemerahan dan matanya terkadang memperlihatkan tatapan kejam dan di lain waktu memperlihatkan tatapan penuh nafsu. Ekspresinya membuatnya tampak seperti sedang melalui perjuangan yang menyakitkan. Pada saat ini, kekejaman di mata Liu Mei menghilang dan nafsu memenuhi matanya. Dia mengeluarkan senyuman yang sangat indah saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Semua kabut merah muda di sekitarnya tiba-tiba mengalir ke segala arah dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Kabut merah muda menyebar seperti gelombang kejut, membawa kekuatan yang luar biasa. Seolah-olah ada sesuatu yang meledak. Kecepatan penyebaran kabut merah muda jauh lebih cepat daripada Wang Lin. Dalam sekejap mata, lingkungan sekitar puluhan ribu kilometer menjadi dunia merah jambu. Pegunungan juga tertutup kabut merah muda ini, memberikan ilusi bahwa itu semua hanyalah mimpi. Wang Lin tidak jauh dari Liu Mei. Mereka berada di tengah kabut merah muda. Awalnya, dengan kekuatan mentalnya, dia akan mampu menahan ini jika dia menghentikan pernapasannya dan mengaktifkan domainnya.
Namun saat Wang Lin mundur tadi, sedikit kabut merah muda memasuki tubuh Wang Lin. Biasanya, dia hanya perlu mencari tempat untuk berkultivasi selama sekitar 1 dupa untuk mengeluarkannya sepenuhnya, tetapi sekarang dia tidak punya waktu itu. Saat kabut merah muda mengelilinginya, kabut merah muda di dalam dirinya terlepas dari segel dan bergerak ke seluruh tubuhnya. Berkat kabut merah muda di dalam dan di luar tubuhnya, Wang Lin kehilangan kendali untuk pertama kalinya. Domain Thousand Illusion Ruthless sudah berada di tahap pertengahan transformasi jiwa. Ini sebenarnya hanya 999 ilusi dan masing-masing mewakili kehidupan yang dijalani Liu Mei. Liu Mei di Sekte Xuandao hanyalah salah satu avatar. Liu Mei memiliki 999 avatar seperti ini untuk mengalami 999 ilusi berbeda, dan dia hanya membutuhkan satu lagi agar domainnya mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Setelah mencapai tahap akhir, dia hanya membutuhkan batu giok surgawi yang cukup sebelum dia dapat menjalani uji coba hidup dan mati untuk mencapai tahap ascendan. Satu langkah bisa berarti kematian atau satu langkah bisa mengarah pada menjadi seorang kultivator ascendan. Kemunculan Meiji merupakan cobaan besar bagi Liu Mei. Tanpa campur tangan leluhur ketiga, kemungkinan besar Liu Mei akan kerasukan, menjadi boneka yang hanya tahu cara menikmati kenikmatan indria. Itu sebabnya, di matanya, Wang Lin tercela. Bantuan leluhur ketiga yang tidak disengaja memaksa Meiji pingsan untuk menyatu dengan Liu Mei, menyebabkan hidupnya menjadi ilusi ke-1000 Liu Mei. Domainnya saat ini jauh di atas domain hidup dan mati Wang Lin, yang hanya berada pada tahap awal transformasi jiwa, jadi dia jelas tidak bisa menolaknya. Kabut merah muda yang menutupi segala sesuatu dalam jarak puluhan ribu kilometer kini perlahan mengembun kembali menuju lembah. Proses ini berlangsung selama 2 hari. Semua kabut merah muda di luar lembah telah kembali, namun lembah itu sendiri masih tertutup kabut merah muda. Dari dalam kabut, tangisan menyakitkan seorang wanita bisa terdengar, tapi suara itu juga dipenuhi dengan kenikmatan. Suaranya bagaikan nyanyian peri yang akan membuat jantung siapapun berdebar kencang dan darah melonjak. Setelah waktu yang tidak diketahui, kabut merah muda perlahan memudar, memperlihatkan seorang wanita terbaring di sisi altar. Kejelasan perlahan kembali ke matanya. Riak energi datang dari altar, artinya seseorang baru saja berteleportasi. Tak lama kemudian, semua kabut merah muda menghilang dan lembah kembali seperti semula. Wanita itu duduk tegak dan sedikit mengernyit saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil tas pegangan. Dengan kilatan cahaya putih, tubuh telanjang wanita itu tersembunyi di balik gaun putih. Dia berdiri, melihat titik merah di altar, dan mulai merenung. Saya tidak percaya ilusi terakhir dari domain 1000 ilusi kejam adalah ilusi ini. Saat ilusi ini muncul, domainnya berubah menjadi domain nafsu 1000 ilusi. Semua ini seperti ilusi, namun begitu nyata. Saya tidak pernah berpikir bahwa ilusi terakhir dari domain 1000 ilusi kejam saya akan diperoleh seperti ini. Guru ingin saya meninggalkan jejak saya di hati Dao Wang Lin, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa ilusi terakhir saya akan mengandung auranya. Alis Liu Mei berkerut erat saat dia melihat ke kejauhan dan akhirnya menghela nafas. Dia memiliki perasaan yang sangat kompleks di hatinya, dan pada saat ini, dia tiba-tiba merasa tersesat. Segala sesuatu yang baru saja terjadi benar-benar di luar dugaannya. Tubuh Wang Lin muncul di gurun di bagian dalam makam Suzaku. Setelah dia muncul, dia melihat ke langit dengan ekspresi yang sangat kompleks. Saat dikelilingi kabut merah muda, dia merasa seperti berada dalam mimpi. Saat kabut merah muda menghilang, dia melihat seorang wanita di bawahnya. Pada saat itu, hatinya merasakan sakit untuknya. Masih ada yang harus kulakukan saat ini, jadi aku harus mengesampingkan masalah ini dengan Liu Mei untuk saat ini. Memikirkannya tidak ada gunanya. Wang Lin menghela nafas sambil menyentuh titik di antara alisnya. Disinilah letak mutiara penentang surga. Jiwa baru lahir Limuan perlahan pulih di dalam mutiara penentang surga, dan suatu hari dia akan terbangun. Wang Lin merenung sedikit sebelum dia menghilang dan terbang dengan cepat ke kejauhan. Bagian dalam makam Suzaku juga berbeda dengan apa yang dikatakan Si Tunan kepadanya. Si Tunan berkata bahwa bagian dalam makam Suzaku tidak besar dan terdapat gunung di tengahnya. Suzaku generasi pertama meninggalkan Dao Segel Suzaku di dalam gunung, dan di sanalah juga mayatnya berada. Setiap Suzaku dikultivasikan di sini selama beberapa bulan untuk mendapatkan warisan segel Suzaku. Indera ilahi Wang Lin menyebar dan menyapu area tersebut. Tempat ini terlalu besar untuk dicakup oleh Wang Lin dalam kesadaran ilahi, tetapi dia mendeteksi banyak kehadiran yang kuat.
Kehadiran ini segera mengeluarkan aura penuh mereka ketika mereka melihat Wang Li. Seolah-olah mereka mencoba memprovokasi dia. Hati Wang Lin bergetar. Semua kehadiran ini adalah bentuk kehidupan yang terbuat dari kepingan jiwa. Bagian dalam tidak hanya memiliki lebih banyak bentuk kehidupan ini, tetapi mereka juga jauh lebih kuat daripada bagian luar. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia memilih arah dan dengan cepat terbang ke arah itu. Tujuan pertamanya adalah menemukan gunung yang seharusnya menjadi pusat tempat ini. Dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Jika kristal planet kultivasi hancur, dia harus menggunakan metode yang diberikan Si Tunan padanya. Kristal planet kultivasi ini sangat kejam. Itu adalah kekuatan absolut yang diberikan oleh aliansi kultivasi kepada negara kultivasi peringkat 6. Setelah para kultivator mencapai tahap ascendan dan berpengalaman mencoba menemukan dao mereka sendiri, mereka mungkin mendapat kesempatan untuk mendapatkan kembali bagian jiwa mereka dari cultivation planet kristal. Namun, tidak ada satupun Suzaku yang bisa mengambil kembali kepingan jiwa mereka. Jika mereka melakukannya, mereka akan kehilangan kemampuan untuk menggunakan segel Suzaku dan juga kehilangan gelar Suzaku.